Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan menunaikan tugas konstitusional kita, dan mengawali rapat kerja hari ini kita masih bertepatan dengan bulan Syawal dalam penanggalan Hijriah. Atas nama pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Bapak Ibu sekalian, sejak pandemi COVID-19 2 tahun lalu, dampaknya terasa hingga kini meskipun telah terjadi proses recovery. Tekanan ekonomi kembali kita rasakan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Pandemi COVID-19 membuat berbagai harga komoditas utama dunia seperti minyak bumi jatuh ke titik nadir akibat lesunya permintaan. Di saat berbagai negara menggelontorkan berbagai stimulus fiskal, di print nggak benar, kawan-kawan benar? Saat berbagai negara menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan moneter, sinyal pemulihan ekonomi mulai terasa. Perbaikan ekonomi sangat nampak di dalam negeri kita seiring keberhasilan pengendalian COVID-19 dan efektifnya berbagai program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali ke track seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Pada kuartal 4 2021, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,02% dan berlanjut 5,01% pada kuartal 1 2022 secara tahunan. Namun demikian, kita tidak dapat berpuas diri. Disrupsi pasokan global terjadi di tengah meningkatnya tingkat permintaan global yang tidak dapat diikuti dengan cepat oleh sisi produksi. Berbagai komoditas dunia seperti minyak bumi, gas, CPU, batu bara, dan lain-lain mulai merangkak naik sejak tahun lalu. Jika ICP per Desember 2021 rata-rata 73,36 US dollar per barel, pada Januari 2022 rata-rata 85,89 per barel. Dan pada Februari 2022 rata-rata 95,72 per barel. Kemudian kita sadari bersama perang Ukraina dan Rusia mulai berkecamuk sejak 24 Februari 2022. Tentu menambah tekanan kepada harga komoditas dunia. Harga ICP pada Maret 2022 meroket menjadi rata-rata 113,5. Setelah berbagai negara termasuk Amerika Serikat menggelontorkan cadangan minyaknya, per April 2022, harga ICP turun ke level 102,51 per barel. Namun tetap jauh di atas patokan APBN, di mana harga ICP ditetapkan 63 US dollar per barel. Kenaikan harga minyak dunia ini juga diikuti dengan kenaikan harga komoditas lainnya, khususnya komoditas terkait energi dan harga pangan. Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan APBN kita dari sisi belanja, sebab kita menjadi bagian dari negara pengimpor minyak bumi dan beberapa bahan pangan. Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh kami hormati. Belum selesai urusan tekanan kenaikan harga komoditas, kita kembali dihadapkan pada tekanan nilai tukar. Pada Undang-Undang APBN 2022, nilai tukar rupiah terhadap
mata uang Amerika pada APBN 22 ditetapkan sebesar 14.350. Rentang Januari-April 2022, nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika memang relatif stabil di kisaran 14.200 sampai 14.500. Perubahan nilai tukar rupiah kita terjadi ketika Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin atau 0,5% pada tanggal 4 Mei 2022. Sebelumnya pada 16 Maret 2022 menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 0,25%. Pasca keputusan The Fed pada 4 Mei tersebut berimbas ke nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang Amerika. Beberapa hari terakhir rupiah kita bertengger di atas 14.500 per 1 US dollar. Dan rupiah berpotensi terus mengalami depresiasi. Penguatan mata uang Amerika tersebut tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga terlihat nyata terhadap mata uang global. Hari ini terlihat dari melonjaknya indeks USS DXY terhadap mata uang global per 13 Maret 2022 sebesar 104,47 dibandingkan awal tahun 2022 sebesar 96,21. Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan juga membuat imbal hasil Amerika naik di atas 100 basis poin dibandingkan awal tahun, yakni 1,63% yang berjangka waktu 10 tahun menjadi 2,93%. Kita harus cermat melihat kebijakan The Fed ini. Perkembangan rencana percepatan normalisasi kebijakan moneter The Fed perlu terus diantisipasi dan segera dimitigasi dampaknya ke perekonomian dalam negeri. Apalagi kalau kita cermati perkembangan naiknya tingkat inflasi di Amerika yang sangat cepat. Pada periode April-September 2021, inflasi di Amerika masih level 4,2, 5,4. Lalu Oktober 2021 naik ke level 6,2. Sejak Oktober 2021, inflasi di Amerika terus menanjak hingga Desember menjadi 7%. Memasuki Januari 22 menjadi 7,5%, Maret 22 puncaknya menjadi 8,5%. Dan April 22 turun sedikit ke posisi 8,3%. Sangat mustahil otoritas fiskal dan moneter di Amerika tidak bisa membaca tren kenaikan inflasi dan terlambat menaikkan suku bunga acuan. Kita seyogyanya peka dan tetap waspada dari dinamika perkembangan ekonomi global, khususnya di Amerika. Normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat menjadi suatu dilema kebijakan yang sangat pelik. Di satu sisi, The Fed membutuhkan kebijakan yang dapat meredam kenaikan inflasi yang cepat. Namun di sisi lain, kebijakan moneter juga harus akomodatif dalam menjaga momentum pemulihan baik di ekonomi Amerika maupun dunia. Sejujurnya, kami meragukan jika The Fed ke depan akan terus memompa suku bunga acuannya hingga 2,5 sampai 3%. Suku bunga tinggi akan memukul kredit properti, termasuk kredit barang konsumsi lainnya di Amerika. Selain itu, kenaikan suku bunga tinggi tidak otomatis mensugesti orang Amerika untuk menyimpan uangnya melalui deposito di perbankan. Apalagi investor di Amerika sudah terbiasa dengan suku bunga rendah. Namun begitu,
kita harus tetap bersiap diri menghadapi jika The Fed merealisasikan kebijakan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus antisipatif bila mata uang Amerika makin mahal, sebab hal ini akan meningkatkan cost of funds para pelaku impor, termasuk berbagai BUMN besar yang memerlukan mata uang Amerika, baik untuk pembayaran barang impor dan utang. Perusahaan harus membuat langkah cerdik dan kreatif. Kecanduan terhadap mata uang Amerika harus mulai dikurangi, sebab efeknya sangat serius ke aliran darah ekonomi kita. Bank Indonesia dan pemerintah harus mampu membuat banyak jalan alternatif untuk pembayaran transaksi internasional. Langkah Bank Indonesia yang telah membuat berbagai kesepakatan dengan berbagai negara melalui bilateral currency swap patut dikembangkan lebih lanjut. Kita juga perlu waspada, mawas diri terhadap gejolak perekonomian global yang terus dinamis. Gejolak perekonomian ini berpotensi mengganggu jalannya pemulihan ekonomi dunia. Sebagaimana diproyeksi oleh IMF pada World Economic Outlook pada bulan April tahun ini, perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3,6% pada tahun 2022 atau jauh melambat dibanding tingkat pertumbuhan tahun 2021 yang diestimasikan sebesar 6,1%. IMF juga merevisi ke bawah sekitar 0,8% proyeksi tahun 2022 setelah mempertimbangkan risiko perekonomian global terkini. Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati beserta Bapak Ibu sekalian, mencermati situasi ekonomi terkini, terdapat indikator asumsi ekonomi makro yang bergeser dari asumsi awal, yakni perubahan ICP. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan atas postur APBN 2022. Berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka darurat sebagaimana yang dimaksud dijelaskan dalam penjelasan ayat 1 di atas adalah salah satu indikator adanya deviasi asumsi dasar ekonomi dasar makro dan meningkatnya belanja negara secara signifikan untuk membayar subsidi kompensasi karena kenaikan harga ICP. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal ayat 2 pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah usulan disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulannya masuk tanggal 17 jam 10 dan kita tadi mulai juga pada tanggal 19 pukul 10 persis 2 kali 24 jam. Mengacu pada ketentuan di atas, harga ICP kita telah melonjak drastis dari asumsi awal yang ditetapkan pada APBN 2022. Sejalan dengan itu, rupiah dibayangi bergeser dari asumsi nilai tukar yang dipatok oleh APBN, serta potensi naiknya imbal hasil pada SBN kita, khususnya yang denominasi mata uang Amerika, sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan yang diputuskan
the Fed. Meskipun sejauh ini depresiasi rupiah terhadap mata uang Amerika relatif masih kecil. Selebihnya, berbagai asumsi ekonomi makro lainnya cenderung ceteris paribus, artinya memang tidak ada perubahan, hanya pada ICP saja. Perubahan ICP berkonsentrasi lebih lanjut pada postur APBN. Hal inilah yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022. Perubahan yang jelas akan terjadi yakni pada postur belanja kementerian dan lembaga dan belanja non-KL. Perubahan belanja KL dan non-KL juga akan memiliki mata rantai dengan perubahan target pendapatan negara. Perubahan pada belanja KL dan non-KL serta pendapatan negara berkonsekuensi pula pada perubahan defisit APBN. Karena pangkal persoalan utama mulai dari harga minyak dunia, maka dasar perubahan pertama yang harus kita lakukan pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP. Pemerintah mengusulkan perubahan ICP dari 63 US dollar per barel menjadi kisaran 95 sampai 105 US dollar per barel. Konsekuensi dari kita mengadaptasi perubahan ICP yang makin besar, maka belanja subsidi dan kompensasi energi otomatis juga meningkat. Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG, dan listrik berkisar antara 74,9 triliun. Selain itu, ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi BBM sebesar 234 triliun. Maka belanja subsidi dan kompensasi listrik, juga penambahan kompensasi listrik sebesar 41 triliun. Pak Darmo ngangguk-ngangguk kalau sudah 41 triliun. Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar 18,6 triliun untuk memperkuat spending daerah dan merujuk ketentuan bagi hasil. Pemerintah memberikan tambahan dana bagi hasil sebesar 47,2 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah akan melakukan efisiensi dengan pengurangan dana alokasi khusus sebesar 12 triliun. Dengan sederet penambahan pos belanja di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Cadangan Belanja Pendidikan secara konsekuensial juga naik pada kisaran 23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar 50 triliun. Perubahan ini berkonsekuensi pada perubahan pos belanja negara secara keseluruhan. Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar 3.106 triliun. Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi 2.266 triliun dari rencana semula pada APBN 2022 sebesar 1.846 triliun atau naik sekitar 420 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita, CPO dan batu bara. Demikian, dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, kita sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah. Dari semula defisit kita dalam APBN 4,89% dari PDB
menjadi kisaran antara 4,3 sampai 4,5% PDB. Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 akan makin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi di bawah 3% PDB pada tahun depan. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami minta persetujuan Bapak Ibu sekalian, apakah rapat kerja Badan Anggaran ini dengan mempergunakan pasal 42 Undang-Undang APBN tahun 2006 dapat disetujui? Baik. Yang kedua, dengan apa yang kami sampaikan, di tangan Bapak Ibu sekalian sudah ada bahan dari paparan pemerintah, bahannya lengkap dari Menteri Keuangan. Apakah perlu dibacakan Menteri Keuangan atau kita langsung masuk pendalaman? Paparan dulu. Paparan? Paparan dulu, paparan. Sudah lama, paparan dari pemerintah dulu, Ketua. Udah lama nggak mendengar suaranya Ibu Ani. Kayaknya kangen suara Bu Menteri ya, Pak Wisnu. Nah, kita rindu suaranya Ibu Menteri, Pak Ketua. Ibu Ani kita kasih waktu sama dengan saya 20 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Badan Anggaran dan seluruh para anggota Badan Anggaran yang kami hormati, masih dalam suasana Syawal, kami dari jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga tahun ini kita telah berhasil menunaikan ibadah untuk bisa membersihkan pikiran dan hati kita, dan insya Allah tahun depan kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Ramadan dan suasana Idul Fitri yang baik. Bapak Pimpinan, tadi sebetulnya pidato Pak Ketua Badan Anggaran sudah begitu sangat komprehensif, jadi makanya tadi Pak Said menyampaikan apakah perlu saya memberikan pemaparan. Namun tentu karena ini adalah memang dipicu oleh surat dari kami atas nama pemerintah sesudah rapat kabinet dengan Bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan suatu situasi kebutuhan anggaran yang begitu mendesak karena adanya perubahan harga-harga komoditas di tingkat dunia yang begitu sangat drastis atau ekstrim. Oleh karena itu tadi telah disampaikan oleh Bapak Said bahwa tanggal 17 Mei yang lalu kami selaku wakil pemerintah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa mengajukan suatu penyesuaian untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik serta untuk beberapa belanja perlindungan sosial dalam menjaga daya beli masyarakat. Alhamdulillah hari ini telah dilakukan undangan untuk membahasnya, jadi kami akan mencoba untuk menyampaikan secara ringkas seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan Badan Anggaran. Ibu Bapak sekalian, ada dua hal, yaitu kondisi dan perubahan ekonomi terutama dari sisi global yang merembes ke dalam ekonomi nasional, dan bagaimana APBN atau kebijakan fiskal tahun 2022 ini harus meresponsnya. Pertama, secara cepat tentu bahwa alhamdulillah kita telah mampu untuk menangani pandemi secara efektif sehingga tahun ini kita bisa melakukan kegiatan mudik lebaran secara relatif aman. 85 juta masyarakat Indonesia melakukan perjalanan dan insya Allah sampai hari ini tidak menimbulkan kenaikan jumlah kasus COVID. Dan ini tentu karena adanya langkah-langkah untuk vaksinasi yang sudah mencapai lebih dari 60% dan juga protokol kesehatan yang tetap diterapkan secara tepat.
Namun kalau pandemi saat ini untuk Indonesia kita bisa tangani, walaupun kita juga mengikuti berita di berbagai negara tidak dalam situasi yang sama dengan Indonesia. Kita lihat seperti RRT, mereka terpaksa melakukan lockdown yang cukup lama untuk kota sebesar Shanghai yang penduduknya bahkan mencapai 28 juta manusia. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena masih menghadapi pandemi. Oleh karena itu kita juga tidak boleh terlalu terlena juga meskipun kita mensyukuri bahwa pandemi relatif bisa kita kelola. Namun muncul sebuah resiko baru yang sebetulnya sudah mulai terlihat pada tahun 2021 namun menjadi makin melonjak tingkat resikonya dengan terjadinya perang di Ukraina, yaitu tekanan inflasi dan lonjakan harga komoditas. Tekanan inflasi sebetulnya sudah mulai muncul tahun lalu, yaitu karena pemulihan ekonomi dunia tidak berjalan secara merata. Kecepatan dari pemulihan sisi demand, permintaan, itu jauh lebih cepat dibandingkan respons dari sisi supply. Demand meningkat karena suku bunga menurun, likuiditas melimpah, fiskal policy-nya ekspansif, dan ini menyebabkan kemudian mendorong permintaan di berbagai negara. Terutama dengan pandemi mulai bisa dikontrol. Namun sisi supply-nya tidak berjalan secepat permintaan tersebut. Jadi pent up demand yang tadinya tertahan tiba-tiba meledak. Sisi supply-nya tidak muncul, baik karena masih adanya beberapa daerah atau negara-negara produsen menghadapi COVID, maupun karena sisi labor atau tenaga kerja maupun distribusi tidak berjalan secepat pemulihannya dibandingkan dengan pemulihan sisi demand. Sehingga harga memang naik. Kalau tadi Pak Said telah menyampaikan secara sangat runtut, detail, bagaimana respons kebijakan moneter di berbagai negara. Kebijakan moneter, dan karena ini termasuk saya ingin melaporkan juga di forum ini, pertemuan G20 dan juga spring meeting kemarin di Washington DC. Tadinya para pembuat kebijakan terutama di sisi moneter menganggap inflasi ini temporer. Temporernya karena demand cepat, supply-nya tertinggal sebentar, namun diharapkan supply-nya akan segera ngejar. Makanya seluruh dunia kebijakan moneter itu tertinggal atau tidak merespon dengan langsung menaikkan suku bunga tahun lalu. Namun dengan kemudian terjadinya perang di Ukraina yang kemudian menambah risiko terhadap pasokan energi dan pangan, dan kemudian terjadinya sanksi ekonomi menyebabkan disrupsi sisi supply itu menjadi tidak temporer tapi cenderung permanen. Nah, dalam kondisi supply side-nya stuck tapi demand-nya sudah ngegas atau naik tinggi, ini maka kemudian respon kebijakan moneter di tahun 2022 di berbagai negara sekarang cenderung menjadi hawkish, menjadi lebih ketat dan lebih cepat. Ini adalah perubahan yang luar biasa terjadi hanya dalam kurun waktu 1 kuartal. Harganya naik tinggi sekali dan kemudian kebijakan moneter merasa bahwa mereka harus mengejar ketertinggalan dengan mengendalikan sisi demand-nya. Berbeda dengan monetary policy, kebijakan fiskal itu ditetapkannya tahunan. Jadi memang kita tidak bergerak-gerak. Namun di Indonesia kita memiliki mekanisme seperti yang terjadi di pasal 42 yang telah didesain oleh DPR bersama-sama pemerintah untuk melihat ketidakpastian yang memang terjadi selama proses pandemi dan pemulihan ekonomi nasional maupun global. Nah, kalau inflasi tinggi direspons dengan monetary policy yang tightening, maka kemungkinan monetary policy ini akan menyebabkan penurunan dari pertumbuhan ekonomi atau bahkan muncul resesi. Makanya kombinasi resesi dan inflasi tinggi namanya stagflasi. Dari sisi pertumbuhannya stuck, tapi dari inflasinya tinggi.
Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 80-an awal dan tahun 90 awal. Dan ini bukan fenomena yang mudah saya ingin sampaikan kepada Badan Anggaran. Kita lihat beberapa charts untuk mempercepat saja. Kenaikan dari komoditas. Natural gas seperti yang terjadi, tolong di halaman 6. Ini beberapa kenaikan adalah 127%, coal 137% year to date, Brent 48%, dan kemudian CPO 26%, wheat 56%, corn 34%. Kalau kita lihat indeks food internasional naik 145% dibandingkan periode tahun 2020. Jadi dunia ini sudah berubah, level price-nya berubah sangat tinggi. Nah, kenaikan yang sangat tinggi ini kemudian akan direspons dengan kebijakan pengetatan suku bunga dan likuiditas, atau kenaikan suku bunga dan likuiditas. Kalau kita lihat ini charts, kenapa kami hanya men-single out Amerika Serikat? Karena pertama, penggunaan dolar Amerika di seluruh dunia itu mencapai lebih dari 65%. Jadi apa yang terjadi dengan US dollar pasti mempengaruhi lebih dari 60% perekonomian dunia. Ekonomi Amerika juga merupakan ekonomi tertinggi. Charts ini sayangnya yang di bawah agak kurang bagus presentasinya, nanti saya minta BKF untuk memperbaiki. Kalau Bapak dan Ibu lihat, di atas adalah inflasi. Inflasi di Amerika pernah terjadi paling tinggi 14,8% tahun 1980. Sayangnya itu 19 semua jadi hilang. Iya, 1980. Dan kalau dilihat di bawah, yang merah adalah respons suku bunga acuan dari Fed Fund Rate, waktu itu naiknya bahkan 20%. Tadi kalau Pak Said menyampaikan bahwa Fed Fund Rate sekarang mencoba untuk hawkish dengan menaikkan 50 basis poin, basisnya masih di 1% di bawah itu Pak Said. Jadi kalau dia naikin 50 basis, dan sekarang bahkan mulai berpikir akan 75 basis poin, paling nanti akan ujungnya di 3,5 pada akhir tahun, tapi mungkin itu bukan merupakan titik terakhir. Kalau kita lihat pernyataan dari Jeremy Powell kemarin, di Wall Street Journal mengatakan dia tidak akan segan menaikkan suku bunga di atas rate netral. Rate netral itu artinya rate yang dimana dia mampu mengendalikan inflasi kembali ke level 2%. Nah, inflasi sekarang sudah di 8,4%. Memori kita, supaya bisa melihat perspektif historis, suku bunga yang melonjak tinggi, entah itu tahun 2007 5,25 atau lebih tinggi tahun akhir 80-an atau awal 90-an, yaitu 9,75, atau yang paling dahsyat adalah pada periode awal 90-an, suku bunga di Amerika Serikat bisa mencapai 20%, itu menyebabkan resesi di Amerika Serikat. Maka pertumbuhan ekonomi yang harusnya biru itu kelihatan negatif-negatif. Mohon maaf gambarnya kurang rapi, nanti kita akan perbaiki. Nah, inilah yang disebut fenomena stagflasi. Ini adalah risiko baru yang sangat kompleks. Kita lihat next slide, halaman 8, Bapak dan Ibu sekalian, persis yang saya sampaikan tadi. Beberapa negara sudah melakukan perubahan suku bunganya. Suku bunganya yang biru, yang orange adalah inflasi, dan kita lihat seperti Brazil, Rusia, suku bunganya sudah di 12% atau 17%. Tentu karena Rusia situasi perang kemarin dan kena sanksi. Namun mayoritas dari monetary policy semuanya masih tertinggal dibandingkan inflasinya. Artinya inflasinya jauh lebih tinggi dan monetary policy rate-nya masih jauh di bawah. Ini yang menunjukkan bahwa tadi yang saya sebutkan, tadinya banyak monetary authority menganggap inflasi ini temporer, namun sekarang menjadi lebih akut dan lebih permanen. Dengan situasi ini, maka kita harus memperhitungkan sekarang risiko bergeser ke sektor atau ke sektor keuangan, yaitu dari indikator keuangan, baik itu adalah suku bunga, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan tentu dalam hal ini untuk Indonesia kita harus melihat dari suku bunga dari surat utang negara kita.
Jadi kalau kita lihat US Treasury sudah naik, meskipun kemarin menurun lagi, dolar indeks, Ibu Bapak sekalian dalam 3 hari terakhir market itu sangat tidak settle. Selama 2 minggu kita semuanya merayakan Idul Fitri, alhamdulillah secara aman, dunia sebetulnya sedang berguncang-guncang. Baik itu dari sisi saham, yield maupun dari sisi nilai tukar. Makanya sekarang kita baru embracing atau mendapatkan dampaknya karena kita sudah mulai aktif kembali. Secara ringkas, dunia dihadapkan pada potensi pertumbuhan ekonomi melemah. IMF menurunkan proyeksi tahun ini dari 4,4 ke 3,6 dan di sisi lain inflasi melonjak. 3,6 ini bukan merupakan revisi terakhir. Kita kemarin waktu di spring meeting sudah hampir yakin bahwa 3,6 tahun ini mungkin akan direvisi ke bawah lagi pada fall atau nanti pertemuan tahunan. Bahkan sekarang sudah bicara pada kisaran di 3,2 hingga 3,4. Nah, untuk Indonesia kita lihat kemarin BPS telah menyampaikan pertumbuhan Q1 kita cukup baik di 5,01. Kita lihat. Nah, namun kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat dari chart maupun dari tabel di sebelah kanan, komposisi agregat demand kita, terutama konsumsi rumah tangga yang memegang peranan sangat besar di dalam PDB kita, sebetulnya pemulihannya masih sangat dini dan rapuh. Kita lihat untuk tahun 2020 konsumsi kontraksi minus 2,6, 2021 pemulihan hanya di 2,0, dan Q1 sudah cukup baik di 4,3. Namun kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi harus pulih di atas 5%, konsumsi harus tumbuh lebih kuat. Kenapa konsumsi belum pulih? Karena tadi baru mau pulih kemudian terkena berapa tekanan terhadap daya beli. Makanya policy fiskal kita fokusnya adalah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, daya beli masyarakat harus dijaga. Investasi juga sudah mulai menunjukkan tahun 2020 kontraksi 5%, tahun 2021 tumbuh 3,8 dan Q1 4,1. Kita berharap investasi dengan berbagai reformasi struktural bisa meningkat dan tentu terutama dari sisi pasar keuangan yaitu perbankan dan pasar modal untuk bisa ikut mendukung sehingga tidak terlalu tergantung pada konsumsi atau belanja pemerintah. Ekspor kita cukup bagus semenjak tahun lalu dan masih bertahan di Q1. Kalau kita lihat berbagai negara yang melakukan intervensi untuk melindungi daya beli masyarakatnya dari hantaman shock harga-harga pangan dan harga energi, kita lihat Amerika Serikat di bidang energi, dia mencoba untuk melakukan investasi di bidang clean energy. Di bidang pangan, memberikan subsidi pangan untuk gandum. Next slide. Di Tiongkok juga dilakukan akselerasi, slide-nya nggak sama ya dengan saya. Halaman 12. Berbagai langkah yang dilakukan oleh berbagai negara. Oke, Eropa melakukan juga baik dari sisi pembebasan bea import untuk barang makanan dan juga untuk memberikan dukungan terutama dari sisi pupuk yang mengalami kenaikan. India juga sama, kemarin mereka melakukan subsidi pupuk, larangan ekspor gandum, dan di berbagai negara ASEAN juga melakukan beberapa measure atau langkah untuk melindungi masyarakatnya. Nah, dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kita lihat Indonesia, inflasinya sudah mencapai sekarang di 3,5%. Itu April yang lalu. Kalau kita lihat komponennya, kita lihat berbagai komponen untuk transportasi yang paling tajam, kemudian makanan dan minuman 5,2%. Artinya daya beli masyarakat akan tergerus dengan kenaikan barang-barang atau kelompok pengeluaran yang mungkin perlu untuk kita perhatikan di dalam rangka untuk bisa tetap menjaga pemulihan, namun juga di sisi lain APBN-nya tetap bisa sustainable. Di dalam rangka kita untuk terus meningkatkan daya beli dan pemulihan ekonomi, maka kita melihat bahwa
ini merupakan suatu shock yang harus dikelola. Makanya kami menggunakan terminologi APBN sekarang menjadi shock absorber. Nah, namun ini tidak bisa menjadi solusi permanen. Karena kalau ekonomi Indonesia akan dan ingin tumbuh sehat, tinggi, dan berkelanjutan, kita tetap harus melakukan berbagai kebijakan-kebijakan struktural untuk memperbaiki produktivitas. Ini adalah desain dari APBN sebagai shock absorber, di mana kenaikan dari harga-harga komoditas yang direspon dengan tightening dari monetary policy, menaikkan cost of fund yang naik, maka kita perlu untuk menjaga kesehatan APBN kita karena kita melihat exposure akan muncul dari sisi kenaikan beban dari utang negara. Harga komoditas bisa mengancam dari sisi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sekarang kita perlu untuk menyeimbangkan antara satu, melindungi masyarakat kita dari sisi daya belinya dari hantaman, melindungi momentum pemulihan ekonomi Indonesia, namun juga harus melindungi APBN sebagai instrumen yang bukannya tidak terbatas, memiliki keterbatasan. Kebijakan untuk merespons harga komoditas yang dilakukan oleh pemerintah, dari mulai APBN-nya sebagai instrumen yang penting dengan fleksibilitas dan PEN, daya beli masyarakat adalah menahan kenaikan harga dunia yang melonjak dengan tentu kemudian implikasinya pada subsidi dan kompensasi, BLT dan stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri terus dilakukan, pelarangan ekspor untuk beberapa komoditas, dan mempertahankan harga jual BBM LPG yang kemudian memberikan implikasi pada subsidi. Kita melihat asumsi makro untuk tahun 2022 yang kita lihat outlook-nya mungkin harus kita perhatikan mempengaruhi dari sisi arah dari APBN kita. Oke. Kalau kita lihat dari sisi outlook-nya, maka kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengalami tekanan karena tadi kenaikan inflasi dan suku bunga. Inflasi kita mungkin akan lebih di upper end dari 3 plus minus 1, dia mungkin akan lebih cenderung di dekat di 4%, sekarang ada di 3,47 year on year. Dan untuk suku bunga juga kita lihat sudah terjadi kenaikan di atas 7% atau kenaikan kemarin mencapai lebih dari 100 basis point dari posisi year to date-nya adalah posisi terakhirnya di 7,33. Nilai tukar kita di end of period-nya adalah 14.546, ICP kita ada di 99, average-nya dan end of period-nya sekarang di atas $100, yaitu 102,5. Lifting minyak dan gas kita di bawah apa yang diasumsi APBN. Nah, postur dari APBN kita dengan perubahan yang terjadi ini tentu akan menyebabkan perubahan yang sangat besar. Mari kita lihat beberapa komoditas yang penting. Untuk harga keekonomian dari BBM kita yang mengalami perubahan sangat tinggi. Jadi kita lihat harga keekonomian, kalau kita lihat di sini, ini ya, oke. Dari sisi harga keekonomian, kalau kita lihat adalah yang diamond atau segitiga merah. Minyak tanah, solar, LPG, dan pertalite. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN
untuk minyak tanah, solar, LPG, dan Pertalite. Jadi subsidi yang di dalam Undang-Undang APBN dihitung berdasarkan harga biru, yaitu diamond biru itu adalah harga administered yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan harga asumsi APBN adalah kotak orange, dan APBN mengalokasikan perbedaan antara orange dengan biru dikalikan volume dan nilai tukar. Yang terjadi sekarang adalah yang orange menjadi merah, jauh lebih tinggi, dan volume serta nilai tukar juga berubah. Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina semenjak Januari constantly negatif karena Pertamina harus menanggung perbedaan antara yang merah dengan yang biru dikalikan volume. Tentu kalau dia harus import bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun. Di sini Pertamina diwakili oleh hanya direktur keuangannya. Nanti bisa menjelaskan kalau perlu pendalaman. Untuk PLN juga sama. Harga listrik kita yang dihitung berdasarkan APBN kita, untuk Pertamina tadi kita lihat arus kas defisitnya estimasinya mencapai 12,98 billion US dollar. Untuk PLN kita lihat dari mulai yang dihitung oleh APBN dari sisi alokasi subsidi, yaitu yang warnanya orange, ternyata realisasi harga keekonomian listrik ada di segitiga merah. Sehingga defisit ini diperkirakan akan mencapai 71,1 triliun untuk PLN. Saat ini PLN dan Pertamina, karena ini sudah bulan Mei menjelang Juni, dengan adanya defisit operasional ini mereka meminjam, dan ini menyebabkan cost of fund mereka juga dalam situasi meningkat, tentu tidak dalam situasi yang favorable. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita coba menyampaikan dalam tabel simple ini, yaitu halaman 23. Kolom yang pertama APBN ICP 63 ini adalah kolom di dalam Undang-Undang APBN kita. Undang-Undang APBN kita memberikan alokasi untuk subsidi energi hanya 134 triliun, di mana BBM dan LPG 77,5 triliun, listrik 56 triliun. Di dalam Undang-Undang APBN kita juga telah diberikan kompensasi hanya sebesar 18,5 triliun, yaitu untuk kompensasi BBM saja, terutama untuk solar. Pertalite, listrik tidak ada kompensasi. Jadi alokasi APBN kita adalah 152,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi. Dengan adanya perubahan harga keekonomian yang tadi saya sampaikan dalam 2 slide sebelumnya, kalau asumsi ICP-nya adalah 100, maka subsidi energi akan menggelembung menjadi 208,9 triliun atau naik 74,9 triliun, yaitu untuk BBM dan LPG akan melonjak lebih dari 2 kali lipatnya, 149,4 atau 71,8, hampir 2 kali lipatnya, dan listrik naik 59,6 atau naik 3,1. Sementara untuk kompensasi, itu meledaknya sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite, itu adalah bagian dari nanti yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi 114,7 triliun kalau harga minyak terus-menerus di atas 100%. Solar kita juga meledak ke 98,5 triliun, dan untuk listrik juga 21,4. Jadi anggaran untuk kompensasi akan melonjak dari tadinya yang hanya dialokasikan
18,5 triliun menjadi 234,6 triliun atau naik 216,1 triliun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, subsidi kompensasi kalau harga BBM itu direfleksikan 100, ini kami menggunakan ICP 100 tapi sebetulnya implisit termasuk dalam hal ini batu bara dan komoditas yang lain ada di dalam situ. Maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi dari 152,5 menjadi 443,6 triliun. Atau naiknya 291 triliun rupiah. Nah, mari kita lihat bagaimana mekanisme di dalam kita menghitung subsidi dan bagaimana kita mengusulkan kepada DPR untuk mendapatkan dukungan tambahan anggaran untuk memberikan tadi subsidi dan kompensasi. Karena pilihannya hanya dua. Kalau ini nggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM listrik nggak naik, ya ini yang naik. Kan itu saja, nggak ada pilihan in between. Pilihannya hanya dua. Dan itu berarti ya pengeluaran di dalam APBN kita besar. Nah, kita lihat, kita mengusulkan untuk tambahan subsidi energi tahun 2022 ini akan dilakukan tambahan yang tadi kami sampaikan 74,9 triliun, yaitu untuk BBM, LPG, dan listrik. Untuk BBM LPG 71,8 triliun, untuk subsidi 3,1 triliun. Ini kita usulkan untuk dibayarkan keseluruhan. Sedangkan yang untuk kompensasi tadi, yang sebesar 234,6, untuk kompensasi tahun 2022, kita usulkan tambahan kompensasinya 324, yaitu untuk BBM, itu tadi yang untuk Pertalite, diesel, dan yang lainnya yang lebih besar jumlahnya. Kompensasi listrik 21,4, kita juga tahun 2021 yang lalu ada kompensasi sebesar 108,4 triliun yang belum kita bayar. Karena di dalam undang-undang APBN kita hanya mengalokasikan 18,5 triliun. Jadi kami masih ada tagihan 108,4 untuk tahun sebelumnya, 2021, plus tahun ini kenaikan kompensasi sebesar 216. Totalnya menjadi 324,5 triliun. Untuk saat ini kami mengusulkan kepada DPR dari 324,5 triliun yang berasal dari tagihan kompensasi tahun lalu, ini yang sudah diaudit oleh BPK, adalah 108,4, plus yang sekarang diproyeksikan akan mencapai 216,1 triliun, kami mengusulkan untuk Undang-Undang APBN ini ditambahkan untuk pembayarannya sebesar 275 triliun saja. Sisanya nanti kita akan meminta untuk, karena ini termasuk sampai Desember nanti, kita akan minta audit untuk BPKP dan nanti pembayaran settlementnya akan dilakukan di tahun 2023 yaitu sebesar 49,5 triliun rupiah, yaitu 44,5 triliun untuk BBM dan 5 triliun untuk listrik. Ibu Bapak sekalian, selain permohonan untuk menambah 275 triliun untuk alokasi, kompensasi, dan subsidi, pemerintah juga melakukan beberapa langkah untuk memberikan tambahan perlindungan sosial, yaitu 18,6 triliun yang akan diberikan atau bahkan sebagian sudah diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Ini kami juga akan masukkan sehingga total perlindungan sosial di dalam APBN kita 2022 mencapai 431,5 triliun. Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka,
ini yang dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat. Untuk itu kami melihat di tahun 2022 tadi telah disampaikan oleh Pak Said juga, dengan naik dan gejolak di sektor keuangan ini, kita harus tetap menjaga APBN kita secara hati-hati. Jadi melindungi masyarakat iya, melindungi ekonomi iya, melindungi APBN juga iya. Itu adalah triple objektif yang akan terus kita jaga. Mari kita lihat outlook 2022. Dengan harga komoditas memang penerimaan negara naik. Kalau kita lihat di atas, outlook kita untuk tahun 2022 ini, penerimaan negara diperkirakan mencapai 2.266,2 triliun. Atau naik 420 triliun dari APBN awal, yaitu 1.846 triliun. Ini artinya Indonesia menghadapi masalah, tapi masalahnya relatif lebih baik. Kalau negara lain yang sekarang menghadapi krisis, kami tidak perlu menyebutkan nama negaranya, mereka menghadapi krisis nggak punya uang, kebutuhan banyak. Kita paling tidak punya tambahan 420 triliun. Jadi persoalannya adalah mengalokasikan tambahan pendapatan ini untuk tujuan tadi. Melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN. Karena tiga-tiganya penting dan tidak boleh dipilih salah satunya. Untuk belanja negara, dengan adanya kenaikan 420 triliun pendapatan tadi, sebetulnya pilihan pertama semuanya bisa mengurangi defisit, pasti defisitnya akan langsung turun drastis. Jadi kalau yang tidak suka utang, kita bisa pilihannya 420, semuanya untuk mengurangi defisit. Pasti mengurangi utang. Tapi berarti harga BBM naik, listrik naik, pemulihan ekonomi barangkali tidak. Itu pilihan. Kalau kita tadi ingin melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN, maka 420 harus dibagi untuk tujuan 3 tadi. Sangat besar tadi untuk nambah subsidi, melindungi rakyat, untuk bansos, melindungi rakyat, dan sekaligus itu untuk melindungi ekonomi karena akan menciptakan momentum pemulihan ekonomi dari consumption. Namun kami meminta dari 420 sebagian adalah untuk mengurangi defisit kita. Defisit kita di dalam Undang-Undang APBN, di kolom yang APBN ini, adalah tadinya didesain dengan 868 triliun rupiah atau 4,85% dari PDB, defisit kita. Kalau seandainya 420 mau dikurangi, semuanya untuk mengurangi defisit bisa, tapi berarti semua belanja tetap sama. Tapi berarti subsidi naik, kan kayak gitu. Harga naik, subsidinya tetap, harga naik. Jadi kami ingin membaginya adalah sebagian untuk ngurangin subsidi yang tadi defisit 868 triliun. Ini yang saya selalu ngomong di media sosial, dan karena selalu kalau ngomongin utang kan sensitif. Sebagian rakyat kita ada yang sensitif. Sebagian paham sih, sebagian besar paham. Maka kami akan mengatakan, sekarang kita menggunakan 420 sebagian untuk subsidi BBM listrik, sebagian untuk bansos, sebagian untuk mandatory spending. Karena seperti Bapak dan Ibu sekalian, konstitusi kita kalau belanja naik 20%, anggaran pendidikan juga naik. Jadi anggaran pendidikan naik, dan jangan lupa penerimaan negara ini kita bagi hasilkan ke daerah, DBH. Jadi ini kita bagi-bagi, ada untuk subsidi, Pak Prima sudah senyum-senyum gitu Pak. Jadi ada DBH tadi untuk subsidi listrik, subsidi BBM, untuk tambahan bantuan sosial, bantalan sosial, untuk anggaran di bidang pendidikan, tidak hanya Kemendikbud ya, pendidikan seluruhnya, dan untuk DBH. Dan saya minta untuk diturunkan subsidi kita,
defisit kita dari 868 ke 840. Sedikit sekali, hanya 27,8. Kalau kita mau ambisius fiskalnya, bisa, tapi yang lain berarti lebih kurang. Kan seperti itu yang kita lakukan. Jadi ini adalah outlook APBN 2022 yang sekaligus juga menggambarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, Badan Anggaran, pimpinan dan para anggota Badan Anggaran yang terhormat, pilihan kebijakan yang diusulkan pemerintah dengan adanya pendapatan negara yang naik, proyeksinya 420 triliun sampai dengan akhir tahun. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita semua tahu, kalau kita bicara tentang proyeksi harga minyak, batu bara, CPO, itu tiap hari bergerak. Jadi ini adalah indikatif direction. Namun kalau Badan Anggaran DPR sudah setuju, sisi belanja menjadi komitmen. Sisanya diabsorb di sisi pendapatan dan pembiayaan. Jadi kalau yang hari ini tentu kami kesimpulannya pertama, kami mohon kepada DPR untuk bisa pertama menyetujui bahwa resiko ekonomi bergeser. Dan sekarang sangat pelik. Karena langsung kalau kemarin pandemi mengancam jiwa kesehatan, tapi kemudian mengancam sosial ekonomi, sekarang ekonominya langsung mengancam kantong masyarakat. Dan oleh karena itu, APBN sebagai shock absorber untuk memutuskan beberapa harga komoditas tidak dilakukan perubahan. Yang kemudian perlu untuk kita lakukan. Mungkin saya harus menyampaikan juga kepada Badan Anggaran tadi slide 23 sebelum kesimpulan supaya tidak tertinggal. Di dalam sidang kabinet, ini tadi saya menyampaikan tabelnya tapi lupa yang bagian terakhir ditulis dengan bold sebelah kanan bawah. Bapak Presiden atau Kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 300 VA, 3000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik. Hanya di segmen itu ke atas. Sehingga ya tidak semuanya ke APBN, kita APBN-nya lebih kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi kesimpulannya kembali tadi dengan harganya perubahan harga-harga komoditas, kita mendapatkan pendapatan negara yang meningkat, namun pada saat yang sama beban juga akan meningkat dari sisi tadi untuk subsidi, untuk kompensasi, untuk perlindungan sosial, mandatory spending, dan dana bagi hasil. Kami juga akan menggunakan porsi dari kenaikan pendapatan ini untuk menurunkan defisit di 4,5%, sehingga dalam situasi global yang begitu masih sangat dinamis, ini memberikan komitmen, signal komitmen pemerintah bahwa konsolidasi APBN tetap akan kita jaga secara disiplin. Namun APBN juga melakukan tugas beratnya untuk mengabsorb shock yang akan dialami oleh masyarakat apabila kita tidak melakukan peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi. Dukungan dari DPR dalam hal ini untuk bisa menyetujui kenaikan alokasi bagi masyarakat ini menjadi sangat penting. Jadi untuk menambah bantalan bagi masyarakat dan juga untuk menyehatkan APBN. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Said dan seluruh jajaran pimpinan Banggar serta seluruh anggota Badan Anggaran yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari pimpinan sudah dijelaskan sedemikian rupa, ditambah lagi penjelasan pemerintah, Menteri Keuangan, dari A sampai Z, bahkan A-nya tidak hanya A1, A2, A3, 2, 2A, 2B, 2C, sehingga lengkap semuanya. Dan pada akhirnya pendalaman, Bapak Ibu sekalian,
pendalaman, kemudian setelah pendalaman akan direspon oleh Ibu Menteri Keuangan secara umum saja. Setelah direspon secara umum, baru pengambilan keputusan. Kita ingin tertib betul, supaya nyaman, dan pendalaman akan diambil sesuai kesepakatan adalah per fraksi. Yang pertama saya minta dari fraksi Partai Amanat Nasional Koalisi Indonesia Bersatu. Sidangnya belum jelas. Bukannya berselingkuh. Bapak Eko, pendalaman? Dia fraksi? Monggo. Bukan mewakili 3 partai, Mas. Siap. Ya, baik, terima kasih pimpinan, Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya baik dari Pak Ketua dan juga Bu Menteri. Pada dasarnya, yang pertama ada catatan-catatan dari kami. Pertama, pemerintah harus konsisten melaksanakan rencana reformasi subsidi energi menjadi mekanisme subsidi secara tertutup. Pemerintah perlu menyampaikan target dan alur waktu yang jelas mengenai transformasi subsidi energi tersebut kepada Banggar sehingga menjadi bahan evaluasi. Kedua, catatan saya tadi barusan, usulan pemerintah untuk menaikkan harga tarif listrik bagi pelanggan 3.000 PA ke atas layak dilaksanakan, mengingat daya beli kelompok pelanggan tersebut relatif lebih kuat. Ketiga, pemerintah perlu menghitung ulang usulan kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dengan mempertimbangkan berjalannya mekanisme subsidi energi secara tertutup serta penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 3.000 PA ke atas. Keempat, pemerintah dan BPK perlu memperkuat pengawasan dan audit terhadap operasional BUMN, Pertamina, dan PLN selaku pelaksana fungsi PSO penyaluran komoditas energi bersubsidi agar subsidi dapat disalurkan secara adil dan merata kepada masyarakat. Dan pada dasarnya sih Bu, Pak Ketua, prinsipnya kami fraksi PAN menyatakan setuju dan sepakat untuk memberikan dukungan bagi tambahan anggaran dan dengan tujuan agar dapat memberikan kompensasi terhadap BUMN dan memenuhi menjaga daya beli masyarakat, menjaga subsidi dan meningkatkan perlindungan sosial, dan tentunya melihat catatan-catatan yang saya berikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Yang pertama catatannya sesuai dengan keputusan Banggar 1,5 tahun yang lalu yang mimpin Bapak Kacaribu, bukan Kacar Ibu, tapi Bapak Febri Kacaribu, itu tertutup, fingerprint, retina mata. Dan Pak Eko setuju ya? Oh, setuju. Baik, yang kedua, yang kedua dari Demokrat Bapak Suhardi Duga. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Yang saya hormati Pak Said dan pimpinan, yang saya hormati Ibu Menteri, serta hadirin yang berbahagia. Pada prinsipnya, fraksi kami dapat memahami bahwa terjadi perubahan secara signifikan terhadap gejolak ekonomi global maupun terhadap ekonomi dalam negeri. Utamanya, lonjakan harga komoditas, baik energi dan sumber daya alam dan pangan, yang pada dasarnya juga dinikmati oleh pemerintah dari sisi penerimaan. Terkait hal tersebut, pemerintah perlu memberi penjelasan yang rinci terhadap beberapa kebijakan yang saat ini masih berjalan dan perlu ada kepastian. Yang pertama yaitu terhadap kebijakan untuk menyetop ekspor CPO. Kebijakan ini selain memang untuk menekan harga minyak dalam negeri, juga berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan juga terhadap
petani sawit di Indonesia. Olehnya itulah mungkin ini juga perlu penjelasan lebih awal dan sampai kapan kebijakan ini akan berjalan dan dibutuhkan kepastian. Dan tadi juga sudah dialokasikan anggaran subsidi untuk minyak goreng adalah sebesar 7,5 triliun. Jadi saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, kenaikan harga barang utamanya pangan, selain dapat ditekan dengan insentif dan subsidi tentunya, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjamin ketersediaan dalam negeri, sehingga inflasinya tidak terlalu berat dan dapat dikendalikan. Dengan demikian, alokasi untuk penyediaan pangan dalam negeri ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, terhadap alokasi karena adanya peningkatan pendapatan yang dialokasikan kepada subsidi, kemudian BLT, kemudian mengurangi defisit dan juga DBH, pada prinsipnya fraksi Partai Demokrat dapat menerima. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Demokrat setuju. Kemudian saya persilakan Fauzi Amro. Nasdem. Dikasih catatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Said, Pak Sarip, Pak Cucun, Pak Muhyiddin, Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirut PLN Pertamina, dan kawan-kawan Komisi Banggar yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada prinsipnya, fraksi kami mengamati perkembangan yang terjadi dari APBN dan outlook APBN itu yang agak menonjol memang Bu terjadi di IPC Bu, dari 63 menjadi 95 ICP. Artinya apa? Artinya kondisi ini akan merubah struktur APBN yang hari ini ada dan akan merubah asumsi yang ada. Nah, saya diskusi dengan kawan-kawan ini bagaimana misalnya kenaikan itu melebihi dari 95 rate sampai 105. Nah, ini juga harus butuh konsensus pemerintah. Apa yang Ibu sampaikan, tadi yang disampaikan Pak Eko dan kawan-kawan sebelumnya itu kan kita berdasarkan asumsi. Nah, perubahan itu terjadi ketika naiknya Bu dari 63 menjadi 95. Nah, bagaimana kalau naik lagi? Nah, pertanyaan kita bagaimana mau naik lagi Pak Said? Mitigasinya. Mitigasinya seperti apa? Apakah dua opsi? Sebentar Pak, saya lagi ngomong. Nanya ke ketua sama Ibu Menteri, sama aja sebenarnya. Nah, pertanyaan mendasar Bu, gitu loh. Nah, harus ada rancangan khusus Bu, sehingga rapat kita, persetujuan kita, khususnya fraksi kami ini fraksi pemerintah pasti setuju Bu. Artinya tidak berkali-kali dan tidak berulang-ulang. Apakah kita menggunakan APBNP, apa menggunakan pasal 42. Nah, kalau rancangannya sudah jelas. Sebentar. Ini biar nggak kemana-mana. Tadi sudah didok oleh kita bersama, kita pakai pasal 42. Ya. Hanya mengingatkan saja Ketua. Nggak pakai diingatkan lagi. Ya. Kebiasaan. Kita sudah sepakat, sudah didok. Pasal 42, kalau perlu gua tulis besar-besar, tak taruh di jidat. Oke, saya prinsipnya setuju kedua dengan pasal 42, tapi harus juga dari Kementerian Keuangan konsisten untuk menghitungnya. Itu menjadi catatan penting bagi kami. Persoalan harga komoditas naik itu kan ada imbas dan ada plus ada negatifnya, Pak Febrio yang memahami itu. Khusus larangan kelapa sawit karena kelapa sawit ini banyak di Sumatera dan ada juga sebagian dari kawan-kawan Pak, tolong diperhatikan betul. Karena dengan kebutuhan DMO-nya itu 18 juta ton, harga total penghasilan 48
48 juta ton itu masih kurang lebih 30.000 ton. Nah, harga pupuk, harga itu naik semua, Pak. Ini berdampak sekali bagi kawan-kawan, khususnya Pak Bertu yang punya kebun sawit banyak nih, Pak. Nah, oleh sebab itu menurut saya, sekali lagi, Pak, saya sepakat, Pak. Peralangan ini sebagai shock terapi, sepertinya batu bara. Batu bara shock terapi tapi dibuka lagi. Nah, sawit sampai hari ini belum ada. Sementara dirjennya udah tersangka, 4 penerima bandar besarnya udah tersangka, ini juga harus segera dievaluasi, Bu. Agar apa? Agar cadangan devisa kita bisa meningkat. Dan yang terakhir, kami pada prinsipnya Pak Said dengan kondisi ini minta pemerintah konsisten untuk menghitung lagi, jangan sampai terjadi perubahan lagi, terjadi lagi dibawa ke Banggar lagi, pasal 42 lagi, dan ini juga harus menjadi konsisten pemerintah. Persoalan penggunaannya, kita percaya betul sama Ibu Sri Mulyani dan Menteri Keuangan. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem setuju. Baik, selanjutnya Ustadz Eki Awal Muharram. Saya persilakan. Ini urutannya acak random. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan dan jajarannya, Pak Wamen, para dirjen, teman-teman sekalian, ini pertemuan pertama setelah Idul Fitri. Saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna minkum. Karena saya sudah mohon maaf dan suasana Idul Fitri, jadi pernyataan, pertanyaan, dan kritik atau mungkin komentar saya sudah dimaafkan lebih awal. Itu namanya sudah prepaid lah ya, kira-kira begitu, pre-statement. Jadi masih dimaafkan. Pimpinan yang saya hormati, ketika pimpinan tadi mengetuk dan teman-teman mengetuk, langsung kita berbicara dan dalam koridor menggunakan pasal 42, saya sudah mijit, sudah ketok. Ya. Jadi memang pasal 42 sudah diketok. Artinya rapat ini dalam konteks pemenuhan azas legalitas Undang-Undang APBN menggunakan pasal 42, sudah diketok. Tapi tentu saya ingin mengingatkan PKS sebagai partai oposisi bahwa di dalam masih Pak, sebagaimana Pak Fauji menegaskan tadi pasti terima katanya, bahwa di dalam pasal 42 ayat 1 tersebut, ya, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat sekarang adalah rapat dalam memenuhi pasal 42 ayat 1 tersebut. Yang belum dijelaskan secara detail oleh pemerintah adalah terkait dengan penjelasannya. Bukan soal argumentasi kita tidak nerima atau tidak nerimanya, bukan. Ya. Kita sudah nerima bahwa ini adalah koridor pasal 42 dalam rapat sekarang. Ya. Apa sesungguhnya yang harus dijelaskan? Ya. Apakah benar ada diktum-diktum di dalam penjelasan 42 yang bisa memungkinkan untuk menggunakan pasal itu? Ya. Dalam penjelasan itu disebutkan antara lain, artinya bisa jadi tidak harus seluruhnya. Bisa 1 atau 2 atau mungkin lebih banyak lagi. Apa? 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan. Dalam penjelasan halaman 17 tidak menunjukkan itu. B. Proyeksi penurunan pendapatan negara dan atau peningkatan belanja negara secara signifikan. Dalam konteks penerimaan negara tidak menunjukkan itu. Pertanyaannya adalah yang menarik tadi, Bu Menteri Keuangan menyatakan, ya,
lazimnya Bu, di dalam konteks budgeting, apakah itu dalam konteks korporasi maupun governments, ya, yang menjadi konsideran utama itu bukan soal government expenditure-nya, bukan soal expenditure-nya, tetapi bagaimana income-nya, how to drive income, baru kemudian expenditure-nya. Apabila masih ada selisih, nah di situ ada pembiayaan dalam konteks dalam konteks APBN. Bukan tadi penjelasan di akhirnya adalah penjelasan bahwa ya yang penting disetujui adalah pengeluarannya dulu. That's okay. Ya kita butuh adanya bantalan fiskal terkait dengan belanja sosial. Ya, kita butuh untuk menyelamatkan Pertamina dan PLN supaya administered price-nya inflation tidak nambah. Oke. Tapi kan penjelasan-penjelasan tentang kebutuhan-kebutuhan itu belum ada. Dari Pertamina kita belum mendengarkan bagaimana Pertamina akan dikelola secara baik governance. Ya. Baru menjelaskan masalah harga keekonomian ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi artinya poin yang ini dalam konteks ini sebetulnya kontingensi kepada penerimaan. Kita ingat betul ketika pembahasan APBN 2022, kita menginginkan, ini Pak Suryo tidak ada nih, tapi Pak sekarang suka tukar-tukar ya. Pajak belum melihat, kemudian Bea Cukai, siapa Bea Cukai? Pak Asko, ya nggak ada juga. Padahal yang menutupi yang perubahan signifikan dalam konteks penjelasan ini justru domain-domain DPJP dan Bea Cukai. Itu menunjukkan nyambung dengan statement Menteri Keuangan tadi. Seolah-olah ya ini urusan expenditure-nya aja pada saat ini. Padahal kita juga ini ada kepastian. Bagaimana meyakini bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan di dalam penerimaan negara perpajakan ini, termasuk PNBP-nya. Nah ini penjelasan yang cukup penting. Kenapa? Karena konsekuensinya bukan hanya sebatas kepada belanjanya, tetapi bisa saja dari relokasi dan sebagainya, tetapi juga kepada masalah defisit yang kita sepakat bersama bahwa 2022 ini merupakan fase transisional menuju 2023 kenormalan baru yaitu 3%. Nah ini harusnya ada penjelasan nih, ada Pak Dirjen nih. Saya tidak tahu mungkin sedang berhalangan ya, Ibu Menteri lebih paham. Artinya ketika poin B ini saya masih perlu ya penjelasan karena didrive oleh adanya tambahan penerimaan yang ratusan persen dari rencana APBN dari APBN 2022 berdasarkan projection-nya. Kemudian yang C, kenaikan biaya utang tidak ada. Walaupun ada kemungkinan the Fed naikin sekian basis poin, bahkan mungkin pada angka di atas 3,5%, bahkan mungkin 5%, tapi kan tidak dijelaskan apakah ada cost of fund, tambahan cost of fund, ya, akibat dari respon kebijakan dari the Fed ataupun negara-negara lain tersebut. Tidak ada penjelasan itu. Poin C belum dapat. Poin D, belum berakhirnya pandemi coronavirus disease 2019, COVID-19 yang berdampak pada penurunannya kesehatan masyarakat dan mengancam perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Baru kemarin Pak Jokowi menyampaikan sekarang tidak perlu ada pakai masker di tempat umum. Itu sebagai sebuah pembuktikan keberhasilan pemerintah menangani COVID. Amin. Dan mudah-mudahan seterusnya juga demikian. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa poin D ini tidak bisa menjadi landasan. Jadi dari poin A, B, C, D tersebut, hanya baru poin B dalam konteks penerimaan negaranya yang belum dijelaskan secara detail mana saja yang berubah tersebut. Apakah akibat adanya PPN yang 11%, kenaikan 10% menjadi 11%, 1%? Apakah itu penerimaan PNBP dari komoditas, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pernah menyampaikan baru tahun ini capaian penerimaan negara terpenuhi, saya lupa tahunnya, tapi itu sebutnya dari komoditas. Apakah itu juga? Nah kalau itu juga, toh itu bukan sesuatu hal yang merupakan kedaruratan sebenarnya, kalau soal penerimaan negara. Jadi pimpinan sudah diketuk, ini konteks 42 PKS setuju dalam konteks 42-nya. Dalam konteks menggunakan 42, tapi perlu penjelasan terkait dengan ini. Kemudian, ada poin-poin lain yang mungkin ini mohon maaf pimpinan. Satu, karena ternyata
yang sangat signifikan adalah soal belanja subsidi energi dan kompensasi. Saya menjadi bertanya kepada PLN, mohon maaf, PLN mana ya PLN? Ada Pak Dirut, baik Pak Dirut. Saya bukan Komisi 7 Pak Dirut. Ya, jadi jarang ketemu. Bu Emma juga dulu ketika di SMI kalau tidak salah atau di masih mitra kami. Nanyanya ke saya dulu, Pak. Baik Pak. Nanyanya ke saya dulu, baru saya radarnya satu nih kan ke saya. Baik siapa? Pak Dirut ada Pak? Karena semangat lupa, ini dikira majelis taklim. Nah itu yang nggak boleh. Baik Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. PLN ada ya PLN dan ya tadi sudah Pak. Mohon maaf ya langsung. Baik. Karena kita nggak kenal. Mudah-mudahan dikenalkan oleh Pak Said nanti kepada PLN dan apa namanya Pertamina. Baik. Karena ini yang paling besar adalah untuk energi, ya. Saya ingin mengomentari berdasarkan kajian saya yang ada di data publik, bukan yang ada di rapat-rapat kerja di Komisi 7. Apa itu? Yang paling banyak dikritisi terkait dengan kelistrikan adalah masalah hulu, masalah kontrak IPP-nya, masalah top, masalah take or pay. Dengan surplus yang cukup signifikan sekarang, surplus energi, dan 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan permintaan, PLN dipaksa tetap harus membayar. Sementara pembangkit-pembangkit milik sendiri tidak dioptimalkan. Berapa puluh triliun kerugian PLN ya akibat konsekuensi dari top ini. Ini yang harus diperbaiki dan ada keberanian dari pemerintah untuk melakukan perbaikan sektor hulu kelistrikan ini. Jangan menjadi beban PLN. Sementara keuntungan tetap diperoleh oleh pembangkit-pembangkit swasta. Yang kedua, mengenai saya berulang-ulang mengomentari terkait dengan cap margin. Cap margin ini harus betul-betul dikritisi. Apakah sesuai dengan the best practice dalam konteks penerapan cost, matching cost and gain di PLN itu sendiri. Saya pernah mengkritisi ini beberapa tahun yang lalu pada periode-periode sebelumnya, ya, masih zaman direksi sebelumnya. Dan ada perbaikan, tetapi ini tetap juga harus diperbaiki. Jadi pimpinan, program terkait 35.000 ini dengan kondisi yang sekarang seharusnya dikoreksi ulang. Hal-hal masalah hulu termasuk kontra IPP, hal dicari yang paling menguntungkan. Ini dalam kondisi oversupply, kemarin menurut informasi yang saya terima, berbagai kontrak amandemen dan perpanjangan dilakukan. Dengan klausul yang sama tetap memberatkan PLN. Teman-teman sekalian, saya artinya ketika kita membayar kompensasi kepada PLN ini, saya mewakili dan kita semua mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Yang kedua terkait dengan Pertamina. Karena Pertamina akan menerima dana kompensasi dan subsidi yang cukup besar pembayaran. Cuman ini belum dijelaskan, ini kompensasi yang tahun berapa nih Pak Ketua? Kompensasi yang tahun berapa? Apakah tahun 2022 atau tahun kompensasi yang tahun-tahun sebelumnya yang dipospon? 21, iya. Terbesar 2022 sampai Desember. Nah, Kalau dibaca pasti ada. betul. Jadi ini juga sebetulnya ada yang tahun-tahun yang lalu. Apakah kondisi seperti ini merefer kepada kedaruratan saat ini? Gitu. Tapi saya tidak berekomendasikan bahwa yang tahun lalu ya jangan dihitung dulu. Nggak, tetap pemerintah harus bertanggung jawab. Ya. Yang perlu dijelaskan adalah apa sesungguhnya kita pro-kon seandainya pemerintah tidak melakukan pembayaran kompensasi. Kalau subsidi jelas harus. Karena subsidi by definition beneficiaries-nya itu adalah menengah bawah. Ya, walaupun ada inclusion dan exclusion error. Tapi compensation itu soal masalah keekonomian dan pilihan kebijakan, Ibu Menteri. Nah, yang saya ingin tahu adalah
hubungan volatilitasnya dengan berapa persen resiko inflasi administered price dalam konteks harga Pertamina ini. Apakah nanti memang Pertalite dijadikan menjadi penugasan pemerintah? Itu pilihan kebijakannya, sehingga menjadi subsidi. Mohon penjelasan. Terakhir, ini sudah diingatkan yang sebelah nih. Mohon maaf, pimpinan. Karena yang terkait dengan hal yang sangat penting adalah bantalan terkait bantalan belanja sosial. Bantalan belanja sosialnya memang sangat-sangat penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Bagaimana supaya daya beli masyarakat ya dengan sendirinya naik. Yaitu tentu pemulihan ekonomi nasional ini, program PN ini berhasil. Dan juga hal-hal yang memberatkan belanja domestik ini tidak terjadi. Seperti contoh minyak goreng. Ya sekarang tahu tempe. Ya. Artinya inflasi-inflasi terkait dengan volatilitas food ya itu harus benar-benar terjaga. Dan yang paling penting pimpinan yang saya hormati, saya pulang dari reses kita semua, ada masukan dan keluhan yang berulang saya sampaikan. Apa itu? Terkait dengan pajak-pajak yang dipungut di desa, yang berasal dari belanja dana desa. Misalnya, di desa ada semacam honor, ya berapa ratus ribu lah, atau pengadaan lah, ya berapa juta lah, itu dikenain pajak. Kemudian relawan-relawan pekerja-pekerja sosial yang didanai oleh APBD, misalnya relawan Posyandu, ada relawan Jumantik, ada relawan apalagi, KB, dan lain sebagainya. Itu bahkan di dapil saya itu cuma 300.000 honornya. Dibayar 3 bulan sekali. Setelah dibayar, dipotong pajak PPH. Ya, ini saya berulang dan sudah minta pada tahun-tahun yang lalu, tolong ini diselesaikan. Bisa dengan pola DTP, belanja perpajakan, ya, atau peraturan perundang-undangan. Ya, paling tidak dengan DTP. DTP tidak hanya dinikmati oleh menengah atas, tapi DTP juga 21 menit. Baik, pimpinan. Melebihi saya dan Ibu Menterinya sendiri. Baik. Saya sekali lagi tolong untuk pajak-pajak yang berasal dari dana desa, belanja akibat dana desa, baik itu terkait dengan PPN maupun PPH, tolong itu ditanggung pemerintah, ya, atau dibuat aturan yang membuat keringanan, karena itu akan membuat perekonomian di desa dan rumah tangga naik. Tolong honor-honor para penyuluh, para pekerja sosial, para relawan sosial yang didanai dari transfer daerah di APBD, itu juga ditanggung dengan DTP. Bagian daripada belanja perpajakan, tidak dipungut mereka, kasihan mereka, itu pada gilirannya akan meningkatkan daya beli mereka. Terakhir, tolong, karena PTKP sudah lama tidak naik, walaupun dalam undang-undang kemarin sudah ada kenaikan, tolong tahun 2023 PTKP, pendapatan tidak kena pajak untuk para buruh dan penghasilan tetap, dinaikkan. Ya, supaya apa? Supaya batas tidak kena pajak, penghasilan yang tidak kena pajaknya, itu menjadi semakin longgar, sehingga daya beli masyarakat, daya beli publik, daya beli rumah tangga menjadi naik. Demikian pimpinan, sebetulnya masih banyak, tapi saya mengerti sekali. Ya, sudah diingatkan berkali-kali. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Eki udah sempurna dari A sampai Z, dan kita dengan sabar menunggu betul. Dan saya juga banyak mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Eki. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Ratna Juwita, PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua, pimpinan, serta seluruh sahabat-sahabat di Badan Anggaran, yang kami banggakan, Ibu Menteri, beserta para dirjen,
juga ada Pak Dirut PLN, Ibu Direktur dari Pertamina, beserta seluruhnya saja yang hadir. Sebelumnya tentu saya juga harus menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena mumpung masih bulan Syawal, semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan amal kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah antisipasi dari kenaikan berbagai harga komoditas di awal tahun 2022 ini. Kami dalam hal ini bisa memaklumi dan sangat mengerti, sehingga saya yakin semuanya akan tetap mendukung demi menghindari terjadinya krisis di masyarakat dan apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal ini selama tujuan dan frekuensinya itu sama, yaitu untuk menjaga agar masyarakat ini tidak tergelincir ke dalam jurang krisis, kami akan tetap mendukung dan bersama-sama dengan pemerintah. Karena sesungguhnya esensi perjuangan yang kami lakukan hari ini adalah semata-mata hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya, tadi kami mencermati terkait adanya banyak sekali kebutuhan kompensasi untuk memenuhi gap yang dibutuhkan terkait subsidi BBM. Di halaman 21, tadi disampaikan bahwa semakin lama karena tren kenaikan ICP dan lain-lain, semakin lebar gap yang dihasilkan dari BBM subsidi dan non-subsidi. Yang ingin kami tanyakan dalam kesempatan ini adalah, kira-kira bisa tidak kami diberikan rasio begitu, berapa persen tingkat elastisitas permintaan BBM subsidi dan non-subsidi? Artinya, seberapa besar konsumen ini yang beralih karena tidak mampu membeli BBM subsidi yang harganya diserahkan kepada mekanisme pasar ke BBM subsidi yang sampai hari ini kita pertahankan nilainya begitu. Jika nilai ini dipandang terlalu elastis, artinya akan semakin besar nilai subsidi yang harus dikeluarkan untuk memenuhi permintaan daripada konsumen. Nah, dalam hal ini pemerintah ataupun Pertamina sebagai badan yang ditugaskan begitu, apakah sudah melakukan simulasi terkait kenaikan harga ini dan langkah-langkah apa yang akhirnya nanti akan ditempuh begitu? Apakah yang BBM bersubsidi ini juga akhirnya harus dinaikkan supaya tidak memperlebar gapnya atau bagaimana? Yang berikutnya, di beberapa kesempatan, Kepala Kebijakan Fiskal sempat menyampaikan kepada kami yang ada di Badan Anggaran bahwa pemerintah telah memiliki instrumen yang dinamakan automatic stabilization untuk merespon kondisi darurat yang terdiri dari beberapa komponen gitu, mulai dari pajak, pengeluaran pemerintah, sampai besaran silpa juga bisa dijadikan instrumen tersebut. Saya ingin menanyakan Pak dan Bu Menteri, sejauh mana efektivitas kebijakan automatic stabilization ini dalam menghadapi kondisi yang dalam tanda petik tadi disebut darurat oleh Ibu Menteri. Yang berikutnya, yang terakhir saya kira, setelah membaca data yang tadi disajikan oleh Ibu Menkyu terkait perbandingan antara APBN 2022 dan outlook-nya, kita semua sepertinya perlu merefleksi lagi nih. Karena asumsi ataupun proyeksi di dalam APBN 2022 yang diajukan oleh pemerintah dan telah disetujui oleh DPR, ternyata selisihnya begitu besar. Contoh yang bisa kami ambil, pendapatan negara, proyeksi 1.846,1 T, outlook
2.266,2 T. Sehingga ada surplus lah ya, 420,1 T. Pembiayaan hutang proyeksi 973,6 T, tapi diperkirakan akan terserap 943,7 T. Jadi kita bisa menekan 3,6%. Bergesernya selisih antara asumsi dalam APBN dengan outlook, ini sebenarnya dampaknya cukup signifikan pada kebijakan negara. Ketika dengan dalih pendapatan negara yang belum optimal, maka belanja penanganan COVID-19 termasuk belanja perlindungan sosial di tahun 2022 kemarin dikurangin cukup signifikan kalau dibandingkan dengan 2021. Meskipun ada penambahan sekitar 18 triliun ya. Dengan reasoning yang sama, akhirnya pemerintah tidak bersedia untuk menaikkan dana desa. Padahal 40% DD itu sudah digunakan secara real sebagai bantalan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam bentuk BLT dana desa sebesar 27,2 triliun untuk 8 juta keluarga. Saya rasa ini perputarannya untuk perekonomian real kita lumayan besar, Ibu Menteri. Yang terakhir, karena proyeksi pendapatan yang terlanjur kita desain dengan pesimis, meskipun ternyata outlook-nya itu bisa lebih dari apa yang kita proyeksi, pemerintah dalam hal ini tidak secara tegas menjamin alokasi dana abadi pesantren dengan mencantumkannya secara jelas dalam belanja APBN di 2022 ini, meskipun undang-undang pesantren telah lama disahkan. Padahal kalau misalnya pendapatan negara itu naik, otomatis mandatori pendidikan yang 20% juga akan naik, begitu Bu Menteri. Jadi kami harap untuk menyikapi kenaikan pendapatan ini, kami ingin pemerintah dalam hal ini juga mengawal komitmennya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat supaya semua itu bisa terdistribusi dengan baik. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi setuju toh? Setuju? Sudah disampaikan. Ah ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wihadi dari Gerindra. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Banggar, teman-teman kita semuanya, dan Bu Menteri beserta beberapa dirjen yang hadir hari ini. Pertama-tama, Bu Menteri, dengan apa yang sudah disampaikan Bu Menteri tadi secara gamblang mengenai masalah situasi dunia pada saat ini, memang secara tidak langsung kita mempunyai dampak yang jelas sekali di masyarakat, terutama apa yang disampaikan mengenai masalah energi. Namun dalam hal ini, Bu Menteri, kita juga mesti harus melihat bahwa sampai kapan bahwa kita mempunyai prediksi ini akan berakhir. Karena dengan apa yang disampaikan Bu Menteri bahwa juga The Fed akan menaikkan suku bunganya cukup tinggi, bahkan mungkin bisa sampai 3,5%. Ini juga akan memengaruhi sistem daripada keuangan kita. Nah, tentunya hal ini, apa yang disampaikan pada siang hari ini, kami melihat memang urgensinya memang harus kita setujui. Artinya bahwa dari fraksi kami menyetujui apa yang disampaikan oleh pemerintah pada ini dalam situasi seperti ini. Namun, seperti beberapa teman-teman tadi juga sudah sampaikan bahwa kita juga harus concern terhadap masalah penerimaan. Nah, penerimaan dalam masalah ini kita rangkum memang dari Bu Menteri yang outlook yang Ibu sampaikan itu dari penerimaan dan juga dari belanja kita dan juga kemudian dari
angka defisit yang masih 4,5%. Kita akan menuju 3% pada tahun depan. Artinya bahwa penerimaan kita harus tentunya ada skema-skema yang harus kita genjot di situ. Kalau melihat komoditi dan juga melihat daripada sistem situasi sekarang ini masih belum selesai. Artinya masih berkepanjangan apa yang terjadi. Nah, sense of crisis ini belum sampai kepada masyarakat kita. Artinya, kalau kita setuju di sini kan ada PLN, ada juga Pertamina, tentunya harus memberikan sense of crisis ini kepada masyarakat. Jadi belanja-belanja yang juga menggunakan komoditi itu, baik itu gas, listrik dan segala macam, apa kiatnya untuk memberikan sense of crisis ini kepada masyarakat? Karena kita tidak tahu kapan ini selesai. Dan tahun ini kita juga tidak tahu apakah ini bisa terselesaikan perang daripada Ukraina dan Rusia. Dan ini juga masih krisis energi. Saya kira Eropa juga sekarang ini juga sudah mempersiapkan bahwa dia akan stop energi pembelian dari Rusia. Tentunya ini juga akan menaikkan sehingga inflasi juga akan masih akan berjalan. Jadi concern kami dalam hal ini bahwa kali ini memang kita bisa memberikan tambahan atau memberikan menyetujui apa yang diajukan oleh pemerintah. Tetapi dalam penerimaan saya kira yang terjadi sekarang ini dengan CPO yang kita tidak bolehkan untuk ekspor, tentunya ini relaksasi dalam penerimaan juga akan terjadi. Nah ini ada waktunya yang harus kita juga berikan secara bertahap, apakah dengan kuota ataukah dengan bagaimana sehingga CPO ini masih kita bisa kita bisa ekspor. Tentunya dengan pengetatan tidak memengaruhi gejolak yang sudah terjadi beberapa waktu lalu mengenai masalah minyak goreng. Jadi saya kira concern kami, Bu Menteri, itu adalah bagaimana kita memberikan sense of crisis itu, dan saya kira di sini ada Pertamina dan PLN yang kita harus minta apa kira-kira ke depannya untuk langkahnya. Di samping tadi memang sudah ada beberapa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Eki mengenai masalah efektivitas dan juga bagaimana PLN melakukan produksinya. Saya kira itu saja beberapa hal yang menjadi concern kami. Jadi pada prinsipnya kami menyetujui. Terima kasih. Terima kasih Pak Wihadi. Saya kira semua ini sudah setuju, Pak Wihadi juga. Selanjutnya Pak Hamka, silakan Pak. Dari fraksi Partai Golkar, terakhir PDIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh jajaran pemerintahan yang hadir pada hari ini yang dikemandoi oleh Menteri Keuangan. Pertama, sebenarnya Bu Menteri, beberapa waktu yang lalu sebelum masuk surat dari pemerintah, beberapa bulan lalu saya sudah bertanya-tanya dalam hati, kapan pemerintah memasukkan ini untuk memenuhi pasal 42? Karena berdasarkan pengamatan-pengamatan dan indikator-indikator yang ada, ini sudah harus ada penyesuaian. Tapi syukur alhamdulillah, hari ini kita membahas itu. Catatan saya yang paling saya beri apresiasi adalah untuk memenuhi kompensasi, memenuhi subsidi, dan memenuhi safety net bantalan sosial ini. Ternyata pilihan Ibu Menteri tidak menambah utang, tidak menambah pembiayaan dalam bentuk utang.
Karena saya menganggap kalau itu dilakukan, itu beresiko pada masa transisi. Alhamdulillah. Ternyata yang dipilih oleh pemerintah adalah menaikkan harga. Saya kira itu perlu kita dukung dengan baik. Hanya yang menjadi catatan saya, Ibu Menteri, adalah terkait dengan Pertamina. Kompensasi yang diberikan akan kita lakukan, akan pemerintah lakukan, tapi ada catatan. Di sana sini itu terdengar ada suara-suara bising bahwa pemerintah masih berutang 100 triliun lebih kepada Pertamina. Apakah itu sudah termasuk atau tidak? Dan kami pun juga memahami bahwa tidak bisa dihindari kenaikan harga BBM ini pasti terjadi. Itu pun pertama kalau kita melihat harga keekonomiannya harusnya 16.000, tapi sekarang pemerintah memilih 12.500. Itu yang kira-kira yang bisa. Nah, posisi pemerintah di dalam mengajukan kekurangan anggaran tentu menaikkan pendapatan. Catatan saya yang penting yang kedua, Pak Ibu Menteri, jangan sampai spending yang kita sudah tetapkan, baik itu mandatori maupun tidak mandatori, jangan lagi dilakukan pengurangan-pengurangan itu dalam bentuk refocusing. Ini saya senang karena tidak dalam bentuk refocusing. Kalau dilakukan refocusing ini sangat berbahaya spending mandatorinya nanti. Ini yang perlu menjadi catatan, ya. Saya kira tadi sebelum Pak Ibu Menteri menjelaskan, saya was-was ini pilihan pemerintah karena saya belum baca. Ternyata pada akhirnya kita sependapat bahwa itulah yang terbaik untuk kita lakukan sekarang. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, fraksi PDI Perjuangan Bapak Dolfi, saya persilahkan. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan dan Anggota Banggar, yang terhormat Ibu Menteri beserta jajarannya. Kami fraksi PDI Perjuangan dapat memahami langkah-langkah antisipasi pemerintah di dalam merespon perkembangan komoditas global dan dapat menyetujui langkah-langkah antisipasi pemerintah tersebut. Di dalam melakukan antisipasi terkait dengan perkembangan global yang mengakibatkan belanja pemerintah naik, walaupun pendapatan pemerintah juga naik, tetapi bagi kami yang lebih penting adalah melindungi kepentingan rakyat banyak, khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan BBM, listrik, dan LPG. Dengan kenaikan belanja pemerintah yang disampaikan tadi, kenaikan utamanya adalah pada menambah belanja subsidi yang mencapai 349,9 triliun dan menambah belanja perlindungan sosial sebesar 18,6 triliun. Tadi Ibu Menteri menyampaikan bahwa total perlindungan sosial di dalam APBN telah mencapai 431,5 triliun. Ini perlu disampaikan secara jelas, Bu Menteri. Apa saja program perlindungan sosial yang telah mencapai 431 triliun itu? Ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah dengan APBN kita sekarang yang telah mencapai 3.000 triliun, pemerintah berpihak kepada rakyat dengan menyediakan anggaran 431 triliun untuk perlindungan sosial. Pasal yang digunakan di dalam antisipasi ini kami dapat menyetujui pasal 42. Tapi kami harapkan di pihak pemerintah
juga ada semangat yang sama. Di seluruh kementerian lembaga punya semangat yang sama, Bu, melihatnya. Bahwa kita menghadapi darurat belanja. Di dalam pasal 42 itu kan banyak keadaan daruratnya. Kita cukup dengan satu sub saja, darurat belanja. Nah, karena kita ada dalam situasi darurat belanja, agar kementerian lembaga juga punya perspektif yang sama melihat ini. Artinya, belanja kementerian lembaga agar benar-benar efektif dan efisien. Saat ini belanja kementerian lembaga mencapai 945 triliun. Prioritasnya yang masuk dalam prioritas nasional 40%-nya. Yang non prioritasnya 60%. Nah, bagaimana pemerintah terkait dengan belanja pemerintah kementerian lembaga yang non prioritas yang mencapai 570 triliun itu dapat digunakan benar-benar dalam yang efektif dan efisien, karena kita kan darurat belanja. Jangan sampai kebijakan fiskalnya darurat belanja, sementara di kementerian lembaganya tidak merasakan darurat belanja itu. Nah, ini yang penting, Bu Menteri, untuk pemerintah berada dalam satu suara terkait dengan darurat belanja kita ini. Yang kedua, terkait dengan postur yang disampaikan akibat dari kebijakan fiskal dalam mengantisipasi perkembangan global tadi, disebutkan ada penyesuaian anggaran pendidikan 23,9 triliun. Nah, agar penyesuaian anggaran pendidikan tambahan 23,9 triliun ini, Bu Menteri, digunakan untuk memperkuat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Agar capaian kita di dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun itu semakin nyata. Berikutnya lagi di dalam postur yang disampaikan, terdapat tambahan belanja kementerian lembaga yang 3 triliun, senilai 3 triliun. Kami mengusulkan ini dimasukkan saja ke belanja non-KL, Bu Menteri, sebagai cadangan fiskal, sehingga pemerintah punya fleksibilitas yang lebih di sisa waktu ini, dibanding itu dikunci di kementerian lembaga tertentu. Berikutnya adalah terkait dengan mitigasi risiko, yang tadi sudah disampaikan, bahwa kebijakan fiskal yang diambil sekarang berlandaskan pada asumsi ICP 95 sampai 105. Nah, bagaimana apabila, ini baru bulan Mei, Bu Menteri, bulan Maret saja sempat mencapai 112. Nah, bagaimana apabila asumsi ini nanti deltanya cukup besar? Apakah sudah disiapkan mitigasi atau skenario untuk mengantisipasi hal ini? Jangan sampai kita 2 kali darurat belanja. Nanti kredibilitas APBN kita yang dipertanyakan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan korporasi, khususnya PLN dan Pertamina. Mungkin pemerintah perlu menyediakan suatu mekanisme ke depan, misalnya pemerintah menempatkan dana di Himbara, sehingga PLN maupun Pertamina masih tetap dapat mengakses pembiayaan dari Bank Himbara. Berikutnya yang terakhir, Bu Menteri, terkait dengan langkah-langkah antisipasi kebijakan fiskal menghadapi darurat belanja yang dialami oleh pemerintah. Kami mengingatkan, Bu Menteri, ini PLN kita sudah support dengan luar biasa. Di dalam pembahasan kita sebelumnya, ada concern terkait dengan penyambungan listrik baru bagi masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ini terlewatkan. Kita sudah pernah membahas ini di dalam nota saat APBN 2022, Kem PPKF tahun 2022. Nampaknya sampai hari ini actionnya belum ada. Nah, kami ingin dengan apa yang diberikan oleh APBN penguatan kepada PLN, jangan sampai masyarakat tidak mampu juga tidak terlayani listrik
khususnya dalam rangka pemasangan baru. Jadi agar pemerintah membantu masyarakat tidak mampu untuk dapat mengakses listrik. Masyarakat tidak mampu ini berada di perkotaan, tidak hanya di pedesaan. Jangan sampai kita masih ada rumah tangga masyarakat miskin, sudah miskin gelap lagi di tengah-tengah perkotaan. Demikian pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Semua fraksi sudah memberikan tanggapannya. Ada dua hal. Yang pertama setuju, yang kedua catatan dari fraksi-fraksi. Oleh karenanya, saya minta tolong sekretariat supaya pengambilan keputusan dimasukkan dalam layar. Nanti baru catatan-catatannya apa yang disampaikan Pak Eki, Pak Dolfi tadi, kemudian dari kawan-kawan dari Pak Hamka dan sebagainya kita masukkan. Setelah kesimpulan baru catatan, baru kita tanda tangan bersama. Monggo ya, Ibu Nurul sekretariat, kesimpulannya dimasukkan Bu Nurul di layar. Dan di print supaya kawan-kawan juga dapat semua. Tampilin dulu baru di print. Yang 3T tadi yang disampaikan Pak Dolfi kita drop. Iya di drop sehingga belanja KL-nya tetap karena tidak memerlukan pembahasan tambahan dan syukur-syukur bisa mengurangi defisit kita lah. Aduh, nggak bisa lebih kecil ya. Oke, minta tolong di ano ya, di apa namanya? Di print. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya pelan-pelan akan bacakan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Pendahuluannya dalam rangka merespon perkembangan terkini pelaksanaan APBN tahun 2022, pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan surat nomor S/MK.02/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang permohonan persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespon kenaikan harga komoditas kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, pimpinan Dewan menyampaikan undangan nomor B9349 dan sebagainya tanggal 17 Mei 2022 kepada Menteri Keuangan untuk menghadiri rapat kerja terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespon kenaikan harga komoditas tersebut. Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Mei. Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Keadaan darurat dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang APBN 2022 telah terpenuhi, yaitu deviasi harga minyak yang signifikan, meningkatnya belanja negara secara signifikan, kenaikan biaya utang khususnya imbal hasil SBN secara tajam, serta belum berakhirnya pandemi Corona
virus COVID-19 atau COVID-19 yang mengancam perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. 2. Disrupsi supply dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi. Dampak terhadap perekonomian domestik mengakibatkan pergeseran asumsi ICP yang dipatok oleh APBN 2022 sebesar 63 US dollar per barel. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi harga minyak dalam APBN 2022. Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur ICP sebesar US dollar 100 per barel. Lanjut. 3. Perubahan harga ICP yang kita sepakati di atas berkonsekuensi terhadap postur pendapatan dan belanja negara, serta defisit pada APBN 2022. Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur pendapatan dan belanja negara dengan rincian. 3I. Pendapatan negara meningkat sebesar 420,1 triliun dari semula 1.846,1 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi 2.266,2 triliun. 2I. Belanja negara meningkat sebesar 392,3 triliun dari sebesar 2.714,2 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi 3.106,4 triliun. 4. Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik. Sebagaimana kita bahas tadi, administrative price, namun di sisi lain, suplai kebutuhan komoditas energi domestik perlu dijaga termasuk kesehatan keuangan badan usaha Pertamina dan PLN. Oleh sebab itu, Banggar DPR menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar 74,9 triliun dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar 275 triliun. Terdiri dari kompensasi BBM sebesar 234 triliun serta kompensasi listrik sebesar 41 triliun. Ada kesulitan kesalahan kata kali penulisan. 5. Meningkatnya harga berbagai konsumsi dan tren kenaikan inflasi secara global perlu diantisipasi dengan memaksimalkan fungsi APBN sebagai social stabilizer. Untuk itu, Banggar DPR menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlinsos sebesar 18,6 triliun menjaga daya beli masyarakat. 6. Membaiknya kinerja ekspor dan meningkatnya berbagai harga komoditas global berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan negara, terutama pendapatan dari sumber daya alam. Peningkatan ini berkonsekuensi terhadap peningkatan alokasi transfer ke daerah yang bersumber dari dana bagi hasil. Banggar DPR menyetujui tambahan DBH sebesar 47,2 triliun. Peningkatan DBH tersebut telah mempertimbangkan burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG. 7. Banggar menyetujui agar pagu belanja KL tetap 145,8 T dan 145,8 T dan efisiensi DAK fisik sebesar 12 T, yaitu dari 60,9 triliun menjadi 48,9 triliun. Dengan demikian, maka alokasi belanja non-KL sebesar 1.355,9 triliun dan TKD 804,8 triliun. 8. Meningkatnya belanja negara mengikat secara konstitusional
terhadap penambahan anggaran pendidikan. Banggar DPR menyetujui penambahan anggaran pendidikan sebesar 78,5 triliun. Sehingga anggaran pendidikan menjadi 621,3 triliun untuk memenuhi mandatori alokasi 20% anggaran pendidikan terhadap belanja negara. Peningkatan anggaran pendidikan ini terdiri dari tambahan anggaran pendidikan pada belanja pemerintah pusat sebesar 30,6 triliun dan tambahan biaya pendidikan sebesar 47,9 triliun. 9. Perubahan pendapatan dan belanja negara berdampak langsung terhadap defisit APBN, baik dari sisi nominal maupun persentase. Banggar DPR menyetujui defisit APBN 22 yaitu sebesar 868 triliun dalam APBN tahun 2022 atau 4,85% dari PDB menjadi 840 triliun atau 4,5% terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran tersebut telah memperhitungkan biaya utang yang meningkat tajam akibat potensi inflasi dan kenaikan suku bunga. Pembiayaan utang telah mempertimbangkan penurunan target SBN dan pemanfaatan tambahan saldo anggaran lebih sebesar 50 triliun. 10. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah-langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan pemerintah, baik dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak cepat, fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam respon situasi pandemi yang penuh ketidakpastian maupun dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk kebijakan antisipatif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Rincian postur outlook APBN tahun 2022 sebagai hasil penyesuaian pendapatan, belanja, dan defisit dan pembiayaan anggaran akan ditetapkan pemerintah melalui revisi peraturan presiden. Perlu ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Pak Dolfi. Terima kasih Pak Ketua. Koreksi, mungkin mencermati angka-angka aja Pak Ketua. Tadi DBH, coba kembali ke poin berapa tadi DBH? 6. DBH. DBH tertulis 47. Di poin 6. Ya, di kesimpulan 47,2 triliun. Di postur yang kita dapatkan, transfer ke daerah dan dana desa itu bertambahnya 35,2. Ini karena diambilin 12T dari efisiensi visi. Ya, oke. Iya. Berikutnya di belanja KL. Belanja KL. Tidak ada perubahan Pak Dolfi. Yang 3T sudah di-delete. Enggak, yang non KL-nya penambahannya tidak, yang 3 triliun itu masuk ke KL. 3 triliun belanja KL. Non KL kan? Iya. 1355. Nomor berapa tadi ini? Masuknya di yang 3T itu tadi kan non KL 1355. Iya. Sudah ya? Sudah Pak Dolfi masa. Berikutnya satu lagi sebentar, Pak. Pak Dolfi dulu Pak, satu-satu Pak. Tadi ada Ukraina sama Rusia itu mungkin di-delete aja Pak, karena kita juga nggak bisa kendalikan apa yang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Yang mana Pak, nomor? Nomor berapa tadi itu? Nomor 2. Jadi disrupsi supply saja Pak. Ya Dan udahlah, konflik Rusia-Ukraina itu kan kita nggak bisa kendalikan juga. Bukan nggak bisa, kita nggak mau ikut campur juga Pak. Iya, makanya cukup disrupsi supply saja Pak. Nggak perlu Udah, menyebut-nyebutkan. Buang Bu Nurul. Tapi Udah. kalau boleh Pak, karena ini kan konstelasi global tuh bergerak, itu proksinya memang di Ukraine, tapi sebetulnya
merefleksikan sebuah geopolitical perubahan yang mungkin ini akan perlu untuk kita antisipasi juga ke depan, Pak. Jadi globalisasi ini sekarang dalam situasi yang terancam fragmentasi karena geopolitik. Jadi ini memang triggernya sih Pak, menurut saya sih perlu, kalaupun tidak mau menyebut nama, mungkin konflik geopolitik aja kalau bisa, atau kondisi geopolitik. Atau disrupsi supply global menyebabkan gitu aja Mbak Yu. Enggak Pak, kan supply global itu konsekuensinya. Oke, geopolitik ya, Mbak Dolfi. Ya. Oke, geopolitik kita sepakati. Ayo masukin geopolitik. Ya. Iya, kita Begini, juga nggak pimpinan. kenal Putin. Ya. Oke, Pak Eki. Ya, terima kasih. Ada beberapa yang sudah diusulkan oleh Pak Dolfi. Kenapa memang saya juga Ukraina dan Rusia itu pengen dihapus? Kalau memang, karena apa? Dia, keputusan kita ini ada konstrain waktu sampai dengan Desember 2022. Sedangkan di sana Ukraina dan Rusia tidak ada konstrain waktu. Sampai kiamat. Kita nggak tahu kan. Artinya kita jangan mendefend kepada sesuatu yang tidak ada konstrain waktu. Itu berbahaya. Nanti kedaruratan yang sama bisa dipakai untuk 2023. Satu itu. Tapi untuk yang poin 2 ini, yang poin 1 atau poin 2 ya, yang ada COVID-19, itu poin 1, sorry. Nah, poin 1. Ini menjadi seperti apa ya? Seperti bertentangan ya, dalam tanda petik bertentangan dengan situasi sekarang yang memang kondisi COVID itu sedang menuju pada endemi. Begitu. Apakah perlu disebut juga begitu? Dan juga bertentangan dengan masa pemberlakuan Perpu 1 atau Undang-Undang Nomor 2 yang sebentar lagi akan selesai. Iya. Jadi menurut saya COVID-19 itu memang sedang dalam posisi sudah under control. Saya melihat seperti itu. Jadi tolong dipertimbangkan. Pertimbangannya begini. Yang Karena berikutnya. COVID-19 ini kan masih dalam arah masuk ke endemi. Betul. Pada saat yang sama, maksud saya begini. Presiden belum mencabut persoalan. Bukan, saya ingin sampaikan begini, pimpinan, Bapak dan pihak pemerintah. Ya, ini kan kita menggunakan pasal 42, ada sebuah konsiderasi baru yang tidak kita perbicarakan ketika pembahasan APBN 2022. Iya. Sedangkan cerita terkait dengan COVID-19 ini, justru sekarang itu sudah menuju favorable dibandingkan pada saat pembicaraan 2022 kemarin, APBN 2022. Kalau yang tadi kasus geopolitik atau disebut sebagai Ukraina dan Rusia war itu, memang itu hal yang baru. Yang kita tidak ngomongin ketika pembahasan di 2022 gitu loh. Ini kan lucu Pak. Kalau ini konsiderasi COVID ini masuk sekarang. Padahal kita cerita, kita logikanya saja. Kita cerita sesuatu yang baru yang akan dimasukkan menjadi konsideran di dalam penggunaan pasal 42 tersebut. Coba pertimbangkan. Mungkin yang untuk pasal 42 Pak, kalau boleh usul, kan mengutip ayat 1-nya, hal yang menyebabkan fungsi dan peran APBN tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Betul Bu. Jadi itu yang mungkin dimasukkan saja Pak, keadaan darurat dan pasal itu yang menyebabkan APBN tidak dapat menjalankan fungsi dan peran secara efisien. Karena apa? Di Undang-Undang APBN hanya mengalokasikan tadi subsidi dan kompensasi yang sangat kecil, sementara sekarang jumlahnya besar, gitu Pak Said. Ya, jadi mungkin nggak usah mengelaborasi mengenai tadi kenaikan biaya utang dan lain-lain, tapi bahwa alokasi anggaran di 2022 yang awal itu tidak memadai, sehingga APBN tidak bisa intervensi kalau tidak mendapatkan persetujuan DPR hari ini. Iya, oke. Itu Pak. Baik ya. Ya baik. Oke. Oh, tetap dimasukin itu Bu, kopinya. Mau dimasukin? Menurut saya dirubah aja Pak dengan yang statement Nggak barusan. usah juga, nggak perlu. Tapi kalau di ayat satunya di pasal 42 yang awal ini kan memang ada. Jadi yang dimasukkan adalah justru yang ada argumentasi yang ada di dalam pasal 42 tersebut. Apakah itu bagian daripada penjelasannya? Saya rasa merupakan bagian penjelasan. Ya, karena penjelasan ayat 1 betul. Dari pasal 2-nya. Ya. Oke. Kemudian hal yang lain adalah pimpinan terkait dengan yang tadi seperti sudah disampaikan juga oleh Pak Dolfi terkait dengan dana bagi hasil ya. Ketika tidak 6 dibuka 6 dulu. Turunin coba ke 6.
Iya. Nah, maksud saya adalah DAK fisik ini kan tadi kan pertama tidak dijelaskan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, DAK fisik ini adalah kebutuhan masyarakat di daerah, pimpinan. Ya. Dan ini sudah dalam proses pertengahan tahun yang bisa jadi ada proses tender, ada proses politik di daerah, juga termasuk proses tender yang juga mungkin sudah diworong-worong kepada publik daerah. Mereka sudah bahagia sekali mungkin untuk mendapat DAK fisik, kemudian gara-gara ini terkoreksi. Nah ini mohon jadi pertimbangan, karena sebetulnya bisa jadi ada allowance lain atau ada kelonggaran fiskal lain. Yang terkoreksi DAK fisik. Ya. Tapi dia dapat penambahan dari DBH-nya. Nah itu dia, kalau kita melihat dari HKPD, kan tidak, saya kan ini tidak dipaparkan. Apakah dalam konteks per kabupaten, kota, dan sebagainya? Terakhir dijelas sedikit saja, yaitu mengenai catatan. Namun di dalam itu akan disebutkan dalam catatan kita disampaikan aspirasi ada di dalam kesimpulan ada. Ya, terima kasih. Saya kira demikian masih ada. Yang terakhir, dan meminta agar dijelaskan alokasi dana penghasilan sosial yang telah mencapai 400 dari 1,5 yang dapat memperlihatkan keberpihakan kesejahteraan pada rakyat. Mencapai 431,5.
itu menjadi 451. Tidak masih yang dapat memperlihatkan dengan pertama masih sedang yaitu kita pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemerintah dan kegiatan di bidang seperti evaluasi di kegiatan dan kontak evaluasi kontak di sistem fisik yang kedua terkait dengan pajak cerita pajak perpajakan dan perpajakan yang dipungut yang dipungut agar perpajakan atas belanja yang bersumber ditanggung kemudian yang ketiga agar perpajakan pajak penghasilan untuk honor-honor penyuluh dan atau relawan pekerja sosial pekerja sosial seperti aja saya contohkan seperti penyuluh penyuluh itu banyak banget Pak yang bersumber dari APBD itu juga di nanti kalau di Jakarta ada contoh aja tapi yang lebih tahu kan pemerintah. Ya, ada. Ya, kita ya, ya, terakhir ya, makasih Ketua. Saya minta juga terkait sama dalam catatan, yaitu pemerintah segera mengevaluasi larangan terhadap ekspor CPO. Oke. Dan memperkuat implementasi DMO. Oke, besok saya cabut itu. Ya, makasih. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan, yang tadi sudah saya sampaikan. Itu dengan DMO, dengan memperhatikan DMO. Masalah CPO itu Ketua. Pemerintah, DMO-nya sudah dicabut duluan sama Permendagri. Dicabut kan sama Permendagri? Batas CPO aja titik. Maksudnya DMO-nya 50%. 30%. Oh, 30. Ya, naikkan DMO-nya 30% Ketua. Larangan DMO-nya udah disabut, itu sudah segera, pemerintah segera mengevaluasi harga. Ya, nomor 8 itu menghimbau pemerintah agar segera mengevaluasi larangan ekspor CPO. Udah gitu aja. Pimpinan, ini kan... Enggak, ini usulannya dari Pak Soehardi Duga. Oh, ini kan jadi catatan fraksi atau catatan kita bersama ini pimpinan, karena
ini perdebatannya panjang kalau soal larangan CPO. Di satu sisi kita harus menjaga petani, tapi kan outcome-nya harusnya adalah minyak goreng itu turun. Enggak, itu setuju. Tapi itu tidak nyambung, Mbak. Itu dia. Bapak biar mau menang pun partainya, Mbak. Kalau urusan ekspor CPO enggak nyambung ke rakyat itu, Pak. Ya, ini urusan saya nggak ikut-ikutan yang nomor 8, tapi saya ingin mengingatkan yang terkait dengan apa namanya DAK tadi, karena belum ada penjelasan. Jadi kalau mau dijadikan catatan pimpinan, ya, agar pengurangan DAK ya tidak berdampak kepada daerah yang tidak mendapatkan tambahan DBH. Oh, gitu iya, loh. setuju. Kalau itu memang iya, Gitu. Pak. Memang begitu, Pak. Gitu. DAK yang akan diambil itu bagi daerah yang mendapatkan DBH. Ya intinya harus tetap plus, jangan secara agregat, secara netonya menjadi plus. Itu karena belum mendapat penjelasan pimpinan. Demikian. Enggak, penjelasannya ada Pak Rio on the way. Oh, ada. Yang Ibu Menteri Keuangan, sebentar. Ini giliran pemerintah dulu. Poin 1 catatan sampai poin 9 bisa diterima? Pada dasarnya nomor 1 bukannya wajib belajar udah 12 tahun, Pak. 12 tahun nih. Iya, jadi bukan 9 tahun. Undang-undangnya sekarang mau 18. Enggak 12 kan? 12. Sudah Cuman 12. sekarang belum 12. Sekarang masih 9 menuju ke 12. Itu untuk memperkuat mungkin, Bu. Arah ke sana sudah, tapi perlu penguatan. Untuk memperkuat wajib belajar. Oke. Ya sudah, wajib belajar 9 tahun untuk persiapan ke 12 tahun, barangkali seperti itu kali ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang tadi Pak, 9 tahun tetapan. Hah? Sudah 12 kan di undang-undangnya udah ada kan? Dari 9 ke 12 kan? Iya betul. Iya. Saya rasanya saya bacanya sudah 12. Enggak Pak, untuk banyak sekali di bawah ini banyak sekali. Dari BKKBN, dana desa, pertanian, sosial, PKH, kemudian juga begitu banyak pelaku-pelaku pendampingan di bawah itu, yaitu employment creation sih Pak. Tapi ya tadi jadinya honornya kecil-kecil jadi banyak gitu. Itu terus terang mungkin perlu untuk kita review juga Pak, untuk dari sisi efektivitasnya. Sehingga mereka dibayar kecil tapi jadi pekerjaannya mungkin jadi tidak delivered juga. Kalau consolidated, karena kalau pendamping PKH, pendamping desa, pendamping BKKBN, pendamping pertanian, pendamping untuk puskesmas, posyandu, itu kan semuanya ya situ semuanya itu Pak. Semua dapat honornya tapi ya kecil-kecil gitu. Ngerti maksudnya Pak Eki, tapi nanti itu termasuk yang sudah masuk di dalam pemikiran kita. Mungkin itu Pak, kalau yang nomor 8 nanti kami sampaikan tentu. Dan nomor 9 kita upayakan, tujuannya baik Pak, tapi karena kita ini kan cuma tinggal 6 bulan. Kalau mau 1 demi 1, nanti prosesnya lama, proses di kitab agak lama, di daerahnya lama, nanti ujung-ujungnya tiba-tiba udah Desember gitu. Takutnya itu, jadi kita mungkin agak across the board, tapi memang mungkin ada beberapa daerah yang agak sedikit kurang comfortable sih Pak. Itu saja. Trade off-nya kan selalu mau precise, tapi butuh waktu. Tapi karena butuh waktu, kita ini sudah bulan Juni, mau Juni, nanti di daerah eksekusinya menjadi tidak ada, malah jadi benar-benar sempurna, tapi malah uangnya malah nggak bisa dibelanjakan, atau sedikit rada pakai rata-rata, pakai sistem cepat, tapi mungkin ada beberapa yang daerah-daerah yang rada sedikit kurang happy Pak. Mungkin itu aja trade off-nya, speed sama eksekusi efektivitas, selalu kayak gitu Pak dari kami. Demikian Bapak, kalau diizinkan dari PLN Pak, boleh bicara Pak. Halo Pak, saya dikit Pak. Sebentar. Ini penting tadi menyangkut masalah ini Pak. Iya. Kalau Pak Fauzi pasti penting. Iya. Agar saya tambah poin terakhir Bu, karena ring harga ICP ini juga belum maksimal Bu. Tadi pertanyaan saya dan diakhiri dengan Pak Dolpi itu, agar pemerintah menyiapkan mitigasi risiko terhadap kenaikan ICP itu Pak.
Itulah Iya, Pak. intinya. Gitu. Saya tadi juga mau membuat paling tidak merespons seperti itu. Memang ini dalam membuat asumsi kan di satu sisi selama perangnya masih sangat meningkat, walaupun kita lihat kemampuan militer, kemudian kenaikan suku bunga, inflasi, kita mungkin ada juga kemungkinan semester 2 itu tadi yang saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi dunianya mungkin tidak sekuat seperti sekarang. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi dunia melemah, terutama ini nanti karena RRT tadi lockdown, Amerika terpukul dengan interest rate yang cukup tinggi tadi, Pak Fauzi, maka permintaan terhadap komoditas juga akan mulai menurun. Jadi pressure harga mungkin ya nggak akan naik setinggi seperti sekarang gitu, Pak. Itu jadi, tapi saya memahami ini kan kesulitannya kita. Di satu sisi komoditas ini juga bisa menjadi safe haven, Pak. Jadi kadang-kadang orang, daripada spekulasi ya saya beli komoditas saja untuk sebagai store of value. Ini kan dunia itu lagi nggak keruan, Pak. Lagi kalau orang Jawa bilang kedumbrangan gitu. Kalau orang Sunda bilang apa, Pak Eki? Bapak liut ya, Bapak liut. Jadi memang bisa upside, bisa downside juga. Kalau memang mau Pak Said dibuat tidak dalam tidak dalam catatan tapi dalam kesimpulan, seandainya nanti akan ada yang deviasinya sangat besar terhadap asumsi yang 100 itu, kita boleh melakukan tambahan. Baik, agak ke atas coba deh. Pemerintah. Tapi lapsen kan keadaan darurat. atau mungkin disebutkan dilaporkan dalam lapsem atau di LKPP kan Pak jadinya. Iya betul. Itu saja kata Pak kuncinya. Fauzi. Iya. Jadi bukannya kita tangannya diikat semuanya, Oh tapi enggak, nanti tidak. nanti ditaruhnya di kesimpulan Pak, bukan di catatan Pak Iya. Said. Jadi di nomor 11 itu atau 12 sendirilah. Apabila terjadi deviasi yang sangat besar terhadap apa yang dibahas pada hari ini, bisa dilakukan melalui dilaporkan melalui lapsem atau LKPP kan tadi kayak gitu Pak. Iya. Gitu Bapak. Pimpinan. Sebentar Pak Eki. Ya. Apabila terjadi deviasi yang cukup besar terhadap hasil pembahasan hari ini akan dilaporkan dalam Deviasi lapsem ICP atau tadi kali kan LKPP, yang iya. disebut. Deviasi ICP yang cukup besar. ICP dan lain-lain. Bukan hanya ICP sebenarnya, ya tapi sudahlah sementara itu deh. Pak Eki ada tambahan? Deviasi asumsi saja kalau begitu. Kalau ICP cuma satu, deviasi asumsi yang cukup besar. Pimpinan. Yuk terus Pak Eki. Pertama yang terkait nomor 1 itu tolong diperbaiki terkait masalah COVID tadi ya. Karena kalau kita baca mendalam argumentasi yang saya sampaikan tadi ya, itu Sudah harus cukup diperbaiki. pasal 42 memang akan dirubah. Coba dirubah deh pasal 42 itu dulu deh. Nah, itu satu. Yang kedua terkait yang nomor 12 tadi, pimpinan. Sebentar Pak Eki. Saya ingin menyelesaikan nomor 1 sehingga nggak bola balik lagi. Yang serta belum berakhirnya pandemi COVID-19 itu saya rasa tidak perlu ada. Iya, sebentar. Dengan penjelasan, lihat di Enggak, penjelasan. itu mau dibuang, sabar dulu. Orang mau ngetik lama juga kali.
Dah buang. Oke, Pak Eki, apalagi Pak Eki mau dirubah semua? Baik, nomor 12 pimpinan. Saya ingin mengingatkan, karena saya yakin kita ingin semua comply to regulation. Nomor 12. Pimpinan, konsepsi dasar di dalam terkait dengan undang-undang keuangan negara ya, dengan undang-undang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara itu berbeda. Ya, dalam konteks proses 42 itu proses budgeting, Bu. Ya, LKPP itu proses pertanggungjawaban. Ya, itu pos, Bu. Ya, kalau di dalam konteks ini pun sebenarnya pemerintah bisa tidak mempergunakan 41, 42, tapi langsung ke laporan semester bisa. Maksud saya karena kasih di APBN pun disebutkan itu. Tapi Bukan, justru karena bagian dari kemitraan kami, maka 42 pasal 42 dipakai supaya kami duduk bersama konteksnya. Nah, kalau pemerintah dibikin sulit terus, nggak bisa bergerak, kasihan juga pemerintah. Ya, begini maksud saya, mungkin Pak Pimpinan didengarkan dulu. Artinya, walaupun tidak ada di poin 12, Bu, ya, itu konsekuensinya memang pasti dimasukkan di dalam LAPSM dan LKPP. Tanpa di statement di situ, itu saya sampaikan gitu loh. Tapi yang akan kita memberikan kemudahan atau afirmasi dalam proses pengambilan keputusan, itu bukan di situ gitu loh. Karena tanpa ada itu pun, tanpa 12 itu di statement, memang by law, by undang-undang, itu harus dilaporkan di LAPSM dan LKPP perubahan-perubahan tersebut. Ya ini kan bagian dari tadi kemitraan dan fatsun politik saja Pak. Maksud saya, sebetulnya Bu, tadi yang disampaikan, saya memahami yang disampaikan oleh Pak Eki. Tapi karena banyak tadi dari fraksi menyampaikan gimana kalau sampai terjadi asumsinya berubah lagi, jangan sampai menggunakan pasal 4 atau kita tidak berkali-kali menggunakan betul, 42. maksud saya bridgingnya begini Bu, kalau masalah kemitraan, tinggal disampaikan sederhana sekali, tinggal disampaikan kepada badan anggaran. Sebetulnya lebih clear Bu. Iya, tapi kan bukan persetujuan pemerintah ya, itu sudah mengerti, dalam konteks secara keseluruhan di Undang-Undang APBN sudah ada. Cuman persoalannya muncul dari keinginan fraksi Nasdem. Kalau Nasdem sampean anggap tidak ada, ya suruh keluar Nasdem sekarang. Kan permintaan dari kawan Nasdem. Permintaan sampean sudah kita terima, akomodir. Supaya kita ini kebinikaannya tercipta. Hasanah kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya tutup.